Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Dina. Terima kasih sudah hadir sore hari ini Pak Dengan senang hati. Wayan. Sudah mau bergabung dengan kami di podcast Fordia, juga teman-teman dari berbagai latar belakang organisasi yang setia setiap pertemuan Fordia turut hadir ikut berdiskusi bersama kami. Dan kali ini Fordia edisi ke-11. Sudah lama ya, berarti dari pertama sampai yang ke-11 sudah banyak tema yang kita diskusikan, dan pada edisi ke-11 ini kita akan berdiskusi terkait dengan konservasi biodiversitas NTT dalam menghadapi perubahan iklim. Kegiatan ini bentuknya podcast, jadi bakal ada diskusi santai ya Pak ya, diskusi santai nanti antara saya dan Pak Wayan. Nanti juga akan ada kesempatan buat teman-teman yang akan bertanya, yang nanti dalam diskusi kami mungkin ada hal-hal yang terganjal di pikiran teman-teman seperti itu, nanti akan diberikan waktu untuk bertanya. Dan sedikit perkenalan, Pak Wayan adalah salah satu akademisi di Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Tapi untuk perkenalan lebih lanjutnya, saya persilakan Pak Wayan mungkin secara singkat memperkenalkan. Baik, terima kasih. Diri. Ya, sudah. Sudah Pak, silakan. Terima kasih kawan-kawan semuanya, Ibu Dina. Saya dulu di Fakultas Pertanian juga mengajar di program studi ilmu lingkungan, terutama di program Magister Ilmu Lingkungan di Undana. Tapi kemudian saya sudah menyelesaikan tugas saya pada tahun 2022 yang lalu, sehingga sekarang saya lebih sebagai peneliti dan penulis independen saja. Oke, berarti sudah pensiun sejak tahun 2022 ya Pak? Ya. Tapi beliau masih aktif teman-teman. Beberapa kali juga diundang sebagai narasumber di beberapa NGO untuk berdiskusi berkaitan dengan isu pangan, juga isu biodiversitas. Dan sore hari ini kami senang sekali Pak bisa bergabung bersama kami. Senang juga bisa sama-sama dengan anak muda. Dan kebanyakan ini orang muda Pak. Iya. Jadi isu keanekaragaman hayati ini isunya anak muda. Semoga menjadi isu anak muda sekarang ya Pak. Karena kita lihat sekarang isu anak muda dan banyak juga yang berbicara soal isu perubahan iklim. Jadi memang Fordia sore hari ini juga isu keanekaragaman hayati akan kita diskusikan juga dengan isu perubahan iklim. Dan seperti yang kita tahu, seharusnya ada dua ya narasumber, tapi satu berhalangan, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi pada sore hari ini. Kalau mau dilihat nih Pak, ketika bicara keanekaragaman atau biodiversity itu, NTT ini kan diberkahi dengan iklimnya semi arid gitu. Kemudian juga diberkahi dengan pulau-pulau yang banyak. Tentunya ini menjadi suatu berkat dan tantangan juga buat kita. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak selama mengajar, selama melakukan riset, penelitian, mungkin bisa berbagi dengan kami di sini berkaitan dengan beberapa masalah atau kendala-kendala yang ditemui selama Bapak menjalankan riset berkaitan dengan isu perubahan iklim, mungkin yang spesifik ekosistem, entah itu pangan, kemudian lingkungan, ataupun juga landscape, karena kita landscape-nya kan berbukit-bukit agak berbeda dengan wilayah lain, tapi kemudian kan pola pembangunan kita ini tidak melihat pada model landscape seperti itu. Atau mungkin salah atau bagaimana, mungkin Pak bisa menjelaskan ke kami, terutama teman-teman muda ini. Ya, benar sekali. Provinsi kita adalah salah satu dari provinsi yang secara geografis terdiri atas banyak pulau, atau kadang ada yang menyebut kita ini adalah provinsi kepulauan, meskipun secara legal belum ada pengakuan resmi bahwa kita ini adalah provinsi kepulauan, tapi realitasnya kita adalah provinsi kepulauan. Kemudian sebagai provinsi kepulauan kita berbeda dari provinsi manapun di Indonesia. Kenapa? Karena kita tadi Nona sudah sebutkan kita adalah semi arid, tapi istilah barangkali yang lebih Indonesia itu semi ringkai biasa disebutnya dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita dekat dengan benua Australia. Jadi kita sangat dipengaruhi oleh benua Australia, sehingga dengan demikian
kita di NTT ini sebenarnya kondisi lahan secara keseluruhan kita biasa sebut lahan kering kepulauan. Ya, lahan kering tapi pulau, beda dengan Australia yang lahan kering tapi daratan kontinental. Ya. Nah, kita sebenarnya sangat unik karena satu-satunya barangkali di seluruh dunia yang kepulauan tapi iklimnya lahan kering, karena biasanya kepulauan tidak lahan kering. Mengapa? Karena dekat dengan laut harusnya kan basah. Tapi kita kepulauan tapi lahan kering. Kenapa? Karena sangat dekat dengan Australia, benua yang sangat kering. Ya. Ketika berembus angin tenggara, kita sangat iklim kita sangat dipengaruhi oleh Australia. Nah, mengenai masalah pertama, lahan kering itu sendiri sudah dianggap sebagai permasalahan. Bahkan dalam pembicaraan umum selalu orang bilang tempat mana, pilih antara tempat basah dan tempat kering, pilih yang mana? Pasti orang bilang tempat basah kan? Iya, benar. Kalau orang misalnya tidak disukai di suatu instansi, nanti dipindahkan ke tempat yang kurang enak, biasanya dibilangnya lahan basah. Begitu kan? Jadi kita lahan kering. Ya, jadi oleh karena lahan kering, keadaan kering itu sendiri sudah merupakan permasalahan. Ya, dia ada soal apa yang disebut dengan stres air, tekanan kebutuhan air. Jadi baik flora maupun fauna itu menghadapi kendala kesulitan memperoleh air. Itu yang pertama, ya, permasalahan pertama. Kemudian permasalahan yang kedua adalah soal kita terdiri dari sebanyak pulau. Pulaunya kadang-kadang banyak pulaunya kecil. Kalau kita flora dan fauna yang berada di pulau-pulau yang kecil itu habitatnya sangat spesifik, sehingga kalau dia mau pindah kemana, karena kalau pulaunya kecil. Kan ada bendangan laut yang akan menjadi pembatas untuk, kalau di benua yang besar, kalau mengalami kesulitan di satu tempat, kayak di Afrika misalnya, ketika padang savana mengering di satu lokasi, maka dia akan bermigrasi kan ke lokasi yang lain. Kalau di kita kan tidak mungkin seperti itu, karena pulau, harus berenang di laut kan susah. Jadi itu. Yang ketiga, kemudian ada persoalan tekanan penduduk dan pembangunan yang kurang memperhatikan, seperti Nona tadi bilang, kurang memperhatikan landscape. Kan perencanaan pembangunan kita nggak memperhatikan seperti itu, mau di dataran rendah, mau di dataran tinggi dianggap sama saja. Baru tekanan penduduk kita semakin bertambah, berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mau apa? Sementara pertanian kita sendiri kan, pertanian kita masih sangat ekstensif, ya, bakar-membakar dan sebagainya. Dan permasalahan yang terakhir tapi bukan tidak penting adalah soal governance, soal tata kelola. Ya, tata kelola pemerintahan kita yang masih kita sudah mengalami desentralisasi, tapi dalam realitasnya tata kelola kita masih sangat sektoral. Ya, koordinasi antar sektor itu masih sangat lemah. Belum lagi kalau kita bicara dalam menghadapi tantangan seperti tadi, kan kita harus adaptif. Tapi kenyataannya kan kolaboratif aja belum, mau adaptif gimana lagi gitu. Jadi sebenarnya persoalan itu ada pada aspek fisiknya, pada aspek flora fauna, pada aspek geografisnya, pada aspek flora faunanya sendiri sebagai bagian dari keanekaragaman hayati, sebagai pembentuk dari keanekaragaman hayati, dan kemudian yang lebih penting adalah dari soal tata kelola pemerintahan kita. Itu kira-kira. Baik. Ya. Ini sebenarnya masalahnya sudah terpetakan ya. Tadi 4 dan seperti yang kita tahu kan, tadi saya coba lihat yang pertama tadi soal air. Nah, air ini kan menjadi satu tantangan tersendiri nih Pak. Yang mana orang berpikir bahwa pulau-pulau itu pulau kecil, susah air, maka solusinya itu adalah sumur bor. Ya. Apakah Bapak sepakat? Kemudian juga sekarang ini banyak sekali proyek strategis nasional yang salah satunya adalah menanam satu tanaman tertentu, contohnya padi, dan di NTT juga jadi salah satu. Nah, melihat situasi, tadi kan Bapak sudah bilang tata kelola, kemudian terkait pulau-pulau kecil. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ke depan jika ini diteruskan akan baik bagi NTT yang tadi kata Bapak sebagai satu-satunya mungkin di dunia pulau-pulau tetapi kering dengan model-model pembangunan seperti itu, dan mungkin bisa berbagi bersama kami juga riset penelitian Bapak yang mungkin
berlawanan gitu, atau kemudian riset yang bisa menjawab bahwa solusinya untuk pulau-pulau kecil tidak harus melulu sumur bor, atau kemudian tidak harus satu jenis tanaman yang sama seperti itu. Ya, soal sumur bor ini bahkan sekarang kita kan mau dijadikan lumbung beras ya NTT oleh Kementerian Pertanian saat ini. Ya, dan kemarin yang anggota DPD itu DPD NTT yang menanam padi yang rencananya 500 jadi ada gerakan, ada program rehabilitasi sekarang termasuk ke sistem irigasi sawah, dan diantaranya yang direkomendasikan dalam program itu adalah menggunakan sumur bor untuk mengairi sawah. Kita bisa bayangkan sumur bor untuk mengairi sawah, berapa debit air yang harus kita ambil dari dalam tanah, sementara kita dalam ekosistem kita itu air sesuatu yang langka, tapi kemudian kita gunakan untuk mengairi sawah. Ini kan sebenarnya secara ekologis merupakan pemborosan sebenarnya, karena air yang langka ini harusnya digunakan untuk hal-hal yang bisa lebih produktif daripada, mungkin orang akan bertanya begini, akan mengatakan begini, oh padi itu kan pangan strategis nasional. Oke. Tapi kan kita harus bicara bagaimana kita mencari alternatif pangan yang lebih lebih karib lingkungan lah, lebih bersahabat terhadap lingkungan, pangan lokal misalnya. Tapi kan kita sekarang harus semuanya nanam padi, dan NTT ya diharuskan juga gitu. Kan proyek strategis nasional tadi itu. Iya. Jadi termasuk kalau saya ditanya apakah menggunakan sumber bor itu baik atau tidak, ya jawabannya secara ekologis untuk pulau kecil itu sangat tidak direkomendasikan. Saya sangat tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena pulau kecil itu tangkapan airnya kan terbatas, dan kemudian karena di mana-mana dekat dengan laut itu sangat rentan terhadap intrusi. Jadi kalau kita bor air tanahnya terlalu banyak, maka air laut akan menggantikannya dan kemudian akan asin suatu saat nanti. Gitu. Ya, termasuk juga misalnya gini, kalau kita punya mangrove banyak kemudian kita tebang untuk menjadi tambak misalnya, tambak garam, tambak udang, ya nilai ekonomisnya memang tinggi, tetapi persoalannya adalah kalau kita tebang mangrove berarti air laut akan masuk. Kita akan menjadi rentan terhadap bencana iklim, bencana perubahan iklim khususnya. Itu kira-kira kalau soal sumber bor. Nah, pernah ada tidak Pak riset-riset di NTT mungkin yang berkaitan dengan kearifan lokal mungkin yang Bapak temui bersama komunitas-komunitas untuk menanggulangi beberapa masalah yang tadi sempat diceritakan, air, pangan. Kalau air kan saya dari Fakultas Pertanian, jadi fokus terutama background saya sebenarnya di Fakultas Pertanian kan berkaitan dengan hama dan penyakit kan. Masih ingat kesan masih Pak. Masih ingat kesan. Jadi perubahan iklim, kalau kita bicara perubahan iklim itu tidak hanya berpengaruh langsung terhadap tanaman atau terhadap pangan, tapi dalam konteks hama dan penyakit dia berpengaruh dulu terhadap patogen, terhadap vektor, terhadap musuh alami, dan termasuk terhadap organisme hama. Pada saat ini sedang terjadi wabah pada tanaman pisang, mungkin semuanya tahu kan? Teman-teman tahu? Wabah penyakit pisang sekarang kalau dulu di Sumba, tapi sekarang di Flores. Sejak 2022 itu masuk di Flores. Dulunya hanya di Sumba. Tapi di website Provinsi NTT bilangnya pertama kali di Flores, yang di Sumba dilupain mungkin karena sudah lewat gitu. Padahal duluan di Sumba tahun 2010. Nah, jadi menyebar ke Flores, dan kemudian penyebarannya karena apa? Tentu saja bukan hanya karena perubahan iklim, tapi karena keterlibatan kita juga manusia. Tapi dalam hal ini iklim berpengaruh terhadap proses penyebaran bakteri. Kemudian yang lebih penting lagi adalah terhadap proses penularan oleh vektor. Karena penyakit darah ini disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi, bisa melalui tanah atau bisa juga melalui bunga. Ya. Nah,
untuk bisa menginfeksi melalui bunga, dia disebarkan oleh vektor, bisa berupa serangga, bisa berupa burung-burung pencari madu, serangga juga sama, mencari nektar, madu ya, nektar bunga pisang. Jadi itu yang menularkan. Nah, karena perubahan iklim, fenologi dari bunga-bunga penghasil madu itu berubah. Fenologi itu adalah musim berbunga. Jadi musim berbunga sumber madu itu akan berubah. Ya, karena suhu udara berubah segala macam, harusnya berbunga misalnya bulan September, dia sudah lebih awal berbunga. Akibatnya mobilitas dari serangga, kemudian burung dan kemudian kelelawar pencari madu ini juga berubah. Dulunya mungkin dia bisa menemukan nektar dekat-dekat saja, kemudian dia harus pergi jauh. Karena dia harus pergi jauh, maka dia bisa menularkan patogen, penyakit darah ini dalam jangkauan jarak yang jauh lebih luas lagi gitu. Jadi itu satu contoh. Kalau mau contoh yang lain lagi, mungkin tahu jeruk peroxoe. Nah, ini sangat klasik. Jeruk peroxoe ditularkan oleh vektor namanya Diaporina citri atau kutu loncat jeruk Asia. Dia kecil-kecil seukuran nyamuk, kayaknya kecil-kecil sekali kutunya. Kutu loncat jeruk Asia ini seukuran nyamuk. Dulu paling tinggi sebarannya hanya di daerah Soe, paling tinggi dulu kutu loncat jeruk Asia ini. Nah, tapi karena suhu udara sekarang bertambah tinggi, Soe dulu dingin sekali. Tapi sekarang ya dingin kalau malam, kalau siang sudah panas sama juga dengan Kupang. Jadi akibatnya Kapan itu sudah panas juga, kemudian Fatum Nasi juga sudah panas. Ya, di dalam kan itu ada pemodelan. Kalau misalnya setiap kenaikan ketinggian 1000 meter itu suhu berubah sekitar 6,5 derajat ya setiap kita naik 1000 meter. Nah, dengan adanya kenaikan iklim, maka kenaikan suhu ini menjadi lebih besar. Sehingga dulu kutu loncat jeruk Asia ini hanya ada di daerah Soe dan sekitarnya, sekarang sudah sampai di Patum Nasi. Artinya jeruk-jeruk yang terpapar juga makin banyak. Iya, artinya dulu kita aman nanam jeruk di Patum Nasi, nggak kena. Sekarang ya kan? tidak bisa lagi. Di Ajobaki, Patum Nasi itu nggak apa-apa dulu, bebas dari vektor. Karena bebas dari vektor, maka tidak kena penyakitnya kan. Karena perubahan suhu ini kemudian suhu naik, vektornya naik. Ya kan, akibatnya habis sekarang jeruk peroxoe kan, mau kemana carinya? Begitu yang banyak-banyak dijual itu Pak? Ada 1-2 masih, yang banyak-banyak di luar itu kebanyakan bukan jeruk keproxoe tapi jeruk Hickson. Itu bukan jenis keprok tapi jenis siam, karena itu lebih tahan terhadap CPPD dibandingkan dengan jeruk keprok. Jadi jeruk keprok mengalami kemunduran, sedangkan Hickson naik jeruk siam. Karena jeruk siam lebih tahan terhadap itu. Gitu. Masih ada contoh yang lain lagi kalau mau. Itu riset saya. Kopi ada yang mau tertarik pada kopi. Kopi ini penggemar kopi semua. Iya, kalau bicara kopi, salah satu hama kopi yang paling merusak adalah penggerek buah kopi, PBKO namanya, Hypothenemus hampei bahasa Latinnya. Masih ingat kan? Lupa. Lupa Pak. Itu menggerek buah kopi ketika masih ada di pohon. Jadi ketika kopi masih di pohon, dia dimasukin, kemudian buahnya itu berlubang di dalamnya sehingga biji kopinya menjadi hancur. Dan nggak bisa dipanen, nanti buah kopinya akan gugur. Dulu dia hanya di dataran rendah, tapi sama juga karena adanya tekanan perubahan iklim, maka hama ini akan berkembang lebih cepat. Kemudian dia juga sebaran geografis ketinggiannya akan naik. Ya, dulu dia hanya di dataran rendah, kemudian lama-kelamaan dia naik ke dataran yang lebih tinggi. Jadi dulunya kopi Arabica yang biasanya ditanam di dataran yang lebih tinggi, dia lebih aman, tetapi sekarang kan karena kenaikan suhu, maka dia naik sebarannya, kopi Arabica ikut kena juga. Berarti hampir semua wilayah yang ada kopi, khususnya Flores, sekarang tidak ada yang lolos gitu Pak? Iya. Karena itu tadi ya, bisa jadi kemungkinan ke depan akibat faktor perubahan iklim, mungkin juga tidak hanya hama yang menyebar, tapi ketahanan tanaman-tanaman itu sendiri juga. Ya, karena kalau perubahan iklim berubah dan bisa punah. Bukan ketahanan secara genetik, tetapi ketahanan dalam arti
kalau dia mengalami kekurangan air, tanaman itu kan menyerap unsur hara melalui akar bersama dengan air. Kalau airnya berkurang karena kekeringan misalnya, kan kalau kita bicara perubahan iklim itu bisa berarti kita menjadi lebih kering atau bisa juga berarti kita menjadi lebih basah, tergantung konteksnya. Jadi yang paling mendasar adalah perubahan iklim itu berarti iklim kita menjadi tidak normal seperti dulu. Kalau musim kemarau itu tetap tidak ada hujan, kalau musim hujan itu tidak ada panas berkepanjangan. Tapi dalam kenyataannya sekarang kan nggak gitu. Ya, bulan-bulan September begini masih ada hujan kan? Harusnya kan dia kemarau. Dan beberapa wilayah banjir malah. Iya, malah banjir. Itu artinya kalau kita bertanya, bisa nggak kita melihat perubahan iklim seperti apa? Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada hujan, ada panas, ada suhu naik sedikit itu adalah perubahan iklim. Bukan begitu. Kita harus melihat dari tren jangka panjang sejak revolusi industri sebenarnya perubahannya. Tapi kalau perubahannya terjadi dalam jangka panjang seperti misalnya perubahan musim hujan harusnya musim hujan kemudian ada panas, tidak ada hujan dalam waktu yang lama, dan musim kemarau tiba-tiba ada hujan, itu kita bisa curiga bahwa itu adalah perubahan iklim, kira-kira. Jadi mesti dilihat dengan jangka waktu yang lama, sekitar 20 tahun ya. Kalau kita bicara perubahan iklim, kalau masih berubah itu kan iklim itu sesuatu yang berubah dengan sendirinya. Iklim itu bukan sesuatu yang konstan, jadi dia memang terus berubah. Tapi istilah perubahan iklim itu adalah perubahan yang terjadi dengan menggunakan data baseline itu adalah ketika sebelum revolusi industri itu sebenarnya. Jadi dibandingkan semua suhunya terutama dengan suhu sebelum revolusi industri. Kira-kira seperti itu. Jadi suhunya naik, sekarang kan maunya di stop supaya tidak melampaui 1,5 derajat. Ya. Tapi kan itu tidak mungkin karena Paris Agreement misalnya itu kan sukarela sifatnya. Kalau dulu protokol Kyoto itu kan memaksa. Sedangkan sekarang Paris Agreement itu sukarela, mau-maunya negara kita. Kayak negara kita kan dulunya ketat, sekarang udah enggak lagi gitu. Karena atas nama pembangunan maka pembangunan harus dikedepankan. Apalagi yang namanya proyek strategis nasional tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh diutak-atik secara lingkungan juga gitu. Meskipun kenyataannya. Itulah kenyataannya karena kita national istilahnya NDC ya untuk kontribusi kita terhadap Paris Agreement gitu. Sukarela sifatnya, jadi tidak mengharuskan berapa gitu, enggak, sukarela aja kita berikan laporan, nanti dievaluasi, Indonesia sudah memenuhi komitmen gitu. Oke, menarik nih. Sudah sampai ke NDC, Paris Agreement, kira-kira teman-teman pernah baca itu atau tidak? Ya pernah lah, pasti anak muda harus. Mungkin lebih tenar isu perubahan iklimnya ya. Kalau yang perjanjian-perjanjian mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu teman-teman. Dulu Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, tidak harus perubahan iklim ya. Konteks keanekaragaman hayati juga bisa yang teman-teman temui di masing-masing tempat teman-teman, atau apa yang teman-teman baca kemudian mau divalidasi di sini pun silahkan ya, selama bisa dijawab oleh Pak Wayan, bukan saya. Ya kalau saya nggak bisa minta tolong. Kita nanti cari bersama-sama. Oke, mungkin ada yang mau bertanya teman-teman atau berbagi saja pengalaman, mungkin informasi. Di wilayah teman-teman ada yang tadi ya, mungkin ada dari Flores, dari Sumba, punya melihat situasi di sekitar lingkungan kayak tanaman yang tadi ya. Apa sih hal yang harus kita lakukan supaya pisang kita tidak terserang, contohnya, atau kopi seperti itu. Ada mungkin yang mau berbagi dengan kita semua di sini, teman-teman? Atau ada yang pernah melakukan riset mungkin? Jadi mau berbagi di sini. Nanti dari mana ya? Baik, selamat sore teman-teman semua, Pak. Yuk. Baik, perkenalkan saya bernama Yandri. Ya, Yandri. Nah, saya mau bertanya. Ya, dari Pikul. Ya, nama Kang juga. Saya mau bertanya, apa penyebab hama penggerek daun kopi? Daun kopi. Ya. Penyebab
hama itu Ya. ada dan menyerang gitu. Oke. Suka minum kopi? Suka. Oke. Ada yang mau tanya dari kiri atau di belakang? Oh, masih ada. Silakan. Oke, selamat sore menuju malam. Perkenalkan, nama saya Fania. Saya media officer dari Yayasan Pikul. Tahun lalu kita pernah ketemu Pak Wayan di Benar rumahnya sekali. Pak Ya. Wayan untuk riset tentang kopi sebenarnya. Ya. Saya sebenarnya punya banyak pertanyaan setelah bicara dengan Pak Wayan, kemudian turun ke desa untuk melihat langsung hama penggerek daun kopi. Penggerek buah kopi atau Penggerek daun buah? kopi, ya. Buah, daun buah ada penggerek kopi ini yang Ada penting. dua yang Penggerek buat batang dan penggerek buah. yang buat daunnya lobang itu, Pak, di Oh. bawahnya. Oke. Tadi Bapak sempat singgung bahwa pembangunan itu bisa menyebabkan kenaikan suhu dan lain-lain. Tapi mungkin ini anggapan saya atau asumsi saya, apakah mungkin atau tidak pembangunan itu bisa menyebabkan perpindahan hama secara langsung? Karena kalau yang saya lakukan riset tahun lalu di Obesi, desa Obesi, itu tidak ada pembangunan secara masif mungkin. Tapi memang suhu udara di sana itu sedikit meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi sudah jelas itu ada hama di situ. Jadi sama seperti pertanyaan Yandri, mungkin agak sedikit lebih kompleks. Apa sih yang membuat hama itu tumbuh meskipun tidak ada pembangunan di situ? Oke. Ya. Oke. Masih ada lagi? Oke. Oke. Satu lagi. Oke, perkenalkan saya Yakob dari Garamin. Mungkin pertanyaan pertama saya berdasarkan penjelasan Bapak sebelumnya terkait dengan sumur bor di kepulauan, di pulau kecil yang sangat tidak direkomendasikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita tahu bahwa air adalah salah satu kebutuhan dasar. Nah, bagaimana untuk teman-teman atau masyarakat yang tinggal di kepulauan jika memang di daerah itu tidak ada sumber air, dan salah satu-satunya cara untuk mereka bisa mendapatkan air adalah dengan membuat sumur bor itu. Terus yang kedua, saya juga ingin berbagi terkait dengan riset yang sebelumnya sempat kami lakukan di desa terkait dengan perubahan iklim. Nah, salah satu temuan yang kami temukan adalah teman-teman di desa, masyarakat di desa, khususnya difabel, mereka tidak begitu paham terkait dengan konsep perubahan iklim. Terkait dengan Konsep perubahan iklim. Oke, Teman-teman Ya, disabilitas. dan mereka tidak paham terkait dengan kira-kira kita harus tanam jagung, tanam padi ini di musim apa. Mereka hanya tahu itu dari pengalaman. Jadi dari tahun sebelumnya, karena biasanya tanam di bulan ini sekitar bulan ini, harusnya bulan ini sampai bulan ini. Jadi itu yang dilakukan secara terus-menerus. Tetapi dari dampak dari perubahan iklim ini, sehingga curah hujan itu mulai berpindah dari yang sebelumnya dari bulan Januari ke ini itu mulai bergeser. Nah, akibatnya berdampak kepada hasil panen. betul. Nah, itu Betul sekali. ya, itu yang ingin saya sharing juga. Terus yang tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan suhu yang terus meningkat, ya seperti yang saya juga rasakan dulu waktu masih kecil, itu kita rasa tidak terlalu panas seperti kondisi kita saat ini. Iya. Tapi sekarang itu kita hampir siang kita duduk di dalam rumah saja kita rasa suhunya terlalu panas. Nah, kira-kira dari sudut pandang Bapak, penyebab utama suhu yang meningkat drastis itu apa, Pak? Suhu yang naik. Ya, naik. Yang sekarang menjadi sangat panas itu. Dan kira-kira apa yang bisa kita sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah atau menanggulangi kondisi ini? Oke, terima kasih. Ya. Dari mana tadi? Garamin. Oke. Jadi ada tiga orang dulu ya. Sebentar diskusi mungkin akan ada muncul Bertambah lagi. pertanyaan lagi seperti itu. Kita cukupkan 3 dulu. Jadi tadi 3 Pak. Yang pertama Yandri, penyebab penggerek buah kopi. Saya jawab dari yang terakhir dulu, Sa. Oh, Boleh kan? tapi Pak masih ingat pertanyaannya atau saya baca lagi Nanti dulu? baru saya tanyakan lagi. Oh, Pak. oke, baik. Kalau gitu langsung Yang silakan terakhir Yakob. pertanyaannya sangat menarik ya. Ini pertanyaan bagaimana kenapa suhu udara bisa naik itu kan? Itu yang paling penting. Kalau kita bicara perubahan iklim, indikator yang paling menentukan itu adalah suhu udara pasti.
Kenapa suhu bisa naik? Kalau kita bicara bagaimana suhu naik, sejak kapan dia mulai naik, itu perlu kita pahami dulu. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita bicara kenaikan suhu, kita mengukurnya pertama global. Jadi kalau kita berbicara perubahan iklim, maka kita berbicara fenomena global. Jadi kita tidak bisa hanya bicara, oh di lokasi ini tidak ada pembangunan, kenapa suhunya naik? Nah, Nona tadi bilang begitu kan? Mengapa? Karena perubahan iklim itu bukan fenomena lokal, dia adalah fenomena global yang berdampak secara lokal. Nah, bagaimana secara global suhu ini bisa naik? Sebenarnya secara alami bisa naik. Secara alami artinya karena proses alamiah yang terjadi di bumi kita ini, dia naik turun juga. Tetapi yang kita bicarakan dalam perubahan iklim adalah kenaikan suhu secara antropogenik karena pengaruh manusia kita. Nah, bagaimana kita bisa menyebabkan perubahan suhu, kenaikan suhu adalah karena penggunaan bahan bakar fosil. Sejak kapan itu terjadi peningkatan penggunaan bahan bakar fosil ini? Sejak revolusi industri. Sebelum itu kita tidak menggunakan bahan bakar fosil. Kita menggunakan energi yang mungkin untuk air untuk memutar kincir misalnya, kayak mungkin sekarang masih ingat di Belanda, di negeri Belanda masih banyak kincir yang tersisa, itu zaman pra revolusi industri sebenarnya. Yang sekarang sudah menjadi tempat untuk mejeng, untuk foto ya. Sekarang jadi ikonik. Ya, sangat ikonik. Jadi kalau kita bicara peningkatan suhu, itu kita bicara peningkatan suhu yang disebabkan oleh aktivitas manusia, atau dalam bahasa kerennya karena antropogenik, kita yang menyebabkan manusia. Melalui apa? Melalui dalam kata besarnya pembangunan. Tetapi kan pembangunan yang bagaimana? Pembangunan terutama menggunakan bahan bakar fosil. Karena ketika bahan bakar fosil itu kita bakar, maka dia akan melepaskan yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemana perginya? Dia tidak lari kemana-mana, tetapi akan ada di atmosfer kita. Jadi di atmosfer kita kandungan karbon dioksida menjadi meningkat secara drastis. Apakah tidak bisa diserap oleh tumbuhan? Bisa. Tapi kapasitas tumbuhan untuk menyerap jauh terlampaui. Mengapa? Karena jumlah hutan kita juga semakin berkurang. Kenapa hutan kita berkurang? Kita ambil kayunya untuk kita kebutuhan bangunan kita. Kemudian kawasan hutan juga semakin berkurang karena macam-macam lah. Ya, adik-adik tentu tahu di Kalimantan misalnya seperti apa. Jadi tempat tambang misalnya, kemudian jadi kebun sawit yang ada yang berpendapat bahwa kan sama saja sawit juga bisa berfotosintesis. Iya, tapi kan tidak sesederhana itu. Bahwa sawit bisa menghasilkan oksigen, menyerap karbon, ya, tapi kan tidak sesederhana itu. Itu sebabnya suhu menjadi naik. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama bahwa kenaikan suhu itu karena apa yang disebut dengan efek rumah kaca. Tapi efek rumah kaca ini saya sebutkan tadi, karbon dioksida itu adalah salah satu saja penyebabnya. Ada yang lain lagi misalnya sulfur, oksida dan segala macam. Itu juga ikut berkontribusi, termasuk uap air. Ya, uap air yang terlalu banyak di atmosfer, itu sebabnya ketika mendung misalnya, cuaca menjadi semakin panas. Mengapa? Karena uap air di atmosfer itu memantulkan panas yang kita rasakan itu berasal dari bumi, bukan dari matahari. Ya, jadi dia sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Kemudian karena pantulan dengan permukaan bumi, maka dia menghasilkan energi panas. Karena hukum termodinamika bilang ketika salah satu bentuk energi diubah menjadi energi yang lain, itu dia akan berubah dengan melepaskan panas. Jadi sinar matahari menghantam permukaan bumi, kemudian memantul. Pantulannya ini nggak bisa keluar. Karena apa? Karena ditutupi oleh lapisan gas rumah kaca yang kembali memantulkannya ke bumi sehingga kita menjadi panas. Itu penyebabnya. Oke, kemudian bagaimana kita mengatasinya ya? Bagaimana masyarakat? Iya. Dalam skema kita menghadapi perubahan iklim ada dua, apa yang kita sebut dengan mitigasi dan apa yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan adaptasi. Nah, tentu kita tidak bisa cegah lagi karena sesuatu yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan mitigasi berarti kita harus kurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Nah, oleh karena itu sekarang gencar dikampanyekan misalnya energi hijau, green energy. Ya misalnya dengan menggunakan sinar matahari, dengan segala macam lah, menggunakan air misalnya, pembangunan dam untuk menghasilkan pembangkit listrik dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita mengubah pola hidup kita, itu namanya adaptasi. Ya, kalau dulu kita mungkin ya suka trek-trekan, sekarang kita tahu lah. Ya, karena itu juga kita ikut berkontribusi sekecil apapun. Ya, anak muda kan masih semangat kan, pakai motor 2 tak misalnya trek, itu karbon dioksidanya jauh lebih besar rilisnya dibandingkan dengan motor yang 4 tak misalnya, meskipun sama-sama menggunakan bahan bakar bensin ya. Kemudian gaya hidup misalnya flexing sedikit-sedikit, naik pesawat kemana-mana, pokoknya bangga dengan hal-hal yang kelihatannya wah, sebenarnya itu juga sama kita berkontribusi lebih besar terhadap perubahan iklim. Itu kira-kira untuk yang pertama. Apalagi yang sebelumnya pertanyaan awalnya tadi? Sumur bor. Bagaimana masyarakat kepulauan? Sumur bor. Kalau kita membuat sumur bor, tentu kita harus tanyakan untuk apa sumur bor itu. Itu yang menentukan apakah kita harus membuat sumur bor atau tidak. Untuk apa? Apakah mendesak sekali? Kalau memang di sana di suatu wilayah tidak ada mata air sama sekali, dan sumur bor itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu itu kita harus lakukan studi apa segala macam, dan itu tidak masalah, bisa kita lakukan. Tapi ada alternatif lain, misalnya dengan membuat embung misalnya, itu jauh lebih green daripada sumur bor karena mengambil air dari dalam tanah. Tapi kalau biayanya tidak memungkinkan, ya panen air hujan misalnya. Yang alternatif ada gitu. Rumah saya di Maulapan, Nona pernah pergi, itu panen air semua. Jadi semua air hujan tidak ada yang keluar sama sekali. Kecuali kalau bak penampungnya sudah penuh semua. Itu di lantai dasarnya itu semua adalah bak untuk penampungan air hujan. Jadi desainnya itu semua ketika hujan lebat itu airnya semua masuk ke dalam bak penampung. Nanti kalau bak penampungnya sudah penuh, itu nanti dia akan keluar ke sumur resapan otomatis. Jadi tidak ada yang masuk ke jalan untuk sampai ke jalan raya, itu tidak ada. Jadi alternatif banyak. Tapi kalau memang sangat alternatif lain tidak memungkinkan, ya kalau memang itu sangat mendesak untuk kebutuhan air minum masyarakat, ya kan kita bisa bangun, tapi dengan catatan kita omong dengan masyarakat kan, kita hemat menggunakan air karena ini air yang kita ambil dari dalam tanah, dan nanti kalau kita ambil terlalu banyak maka dia bisa intrusi. Oke, kemudian tadi mengenai musim, tentu aja masyarakat kita orang di antara kita sendiri banyak yang belum paham banget kan mengenai pergeseran. Jadi salah satu ciri dari perubahan iklim itu adalah pergeseran musim. Dulu kalau kita sudah bulan Desember, pasti kita berharap bahwa hujan sudah akan mulai turun. Ada namanya dry spell istilahnya pada sekitar Natal itu ada minggu-minggu kering, biasanya itu disebut dry spell. Jadi ada 1 minggu, 2 minggu kering. Ini biasanya sangat berbahaya. Kenapa? Karena masyarakat sudah terlanjur tanam, kemudian terjadi kekeringan. Nah ini yang akan mematikan tanaman jagung yang baru tumbuh, dry spell. Dan ini sekarang bergeser. Kalau dulu itu tetap sekitar Natal sehingga kita bisa prediksi, tapi sekarang nggak karuan sudah. Nah tentu kita harus dengan masyarakat kita harus sampaikan bahwa tidak lagi bisa persis-persis mengikuti pola yang sudah kita ikuti dari dulu, karena inti dari kita melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim itu adalah apa yang kita sebut tata kelola adaptif. Itu artinya kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita tidak bisa stay pada bertahan persis seperti apa yang sudah kita lakukan dari zaman dulu-dulu, karena kita harus adaptif, artinya kita harus belajar dari perubahan itu dan kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang kita hadapi. Itu namanya adaptasi, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke. Tadi yang kopi-kopi kopi apa ya pertanyaannya? Ahmad Daun ya?
apakah pembangunan juga menyebabkan pemindahan hama? Oke, Seperti di itu. kopi dulu ya. Iya, dua-duanya tadi kopi Kopi ya. juga. Ya, Oke, kenapa yang bisa ada hama penggerek? kopi. Sebenarnya kalau kita bicara hama kopi, hama yang paling merusak bukan penggerek daun, karena penggerek daun itu sebenarnya adalah hama polipag. Jadi dia hama pada tanaman lain, kemudian tanaman lain nggak ada, kemudian dia makan daun kopi dan tidak terlalu mematikan juga. Jadi yang lebih berbahaya pada kopi itu adalah penggerek batang sebenarnya. Penggerek batang rantingnya itu kering nanti dan kemudian kopinya patah batangnya sehingga bisa mati. Meskipun penggerek daun itu ya ada, oke, tapi tidak terlalu merusak dibandingkan dengan penggerek batang, penggerek ranting, dan penggerek buah. Penggerek buah ini sangat berpengaruh secara ekonomis. Kenapa? Karena dia menurunkan produksi sangat nyata. Ya, karena yang diserang adalah buah yang biji yang akan kita panen. Ya, jadi ini sangat merugikan istilahnya. Tapi kalau penggerek batang ya ini mengancam kehidupan kopi itu sendiri, bisa mati sebelum selesai berproduksi. Tentu saja produksinya juga akan menurun. Nah, apa yang menyebabkan hama berpindah? Bisa nggak hama berpindah? Iya. Jadi ketika Nona tadi bertanya apa sebabnya hama bisa berpindah, padahal di sana tidak ada pembangunan gitu kan? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa perubahan iklim itu sifatnya global, jadi dia tidak lokal. Sesuatu yang tidak kita lakukan di desa itu di mana di OM ya, di mana? OBC. Oke. Sesuatu yang tidak kita terjadi di situ, tapi pengaruhnya sampai ke situ gitu. Ya, karena sifat perubahan iklim itu adalah global, kan di atmosfer dia. Jadi yang tidak kita misalnya di NTT dibandingkan dengan di Jawa, kan pembangunan kita tidak terlalu besar-besaran kayak di Jawa, di Bali misalnya kan. Ya, tapi tetap juga perubahan iklim terjadi di kita. Ya, karena sifat global tadi. Nah, terhadap hama itu menyebabkan dia migrasi. Mengapa? Karena pertama sebenarnya bukan migrasi, populasinya bertambah. Ya, karena siklus hidupnya menjadi lebih pendek pada suhu yang lebih tinggi kan. Ya kan dia hama itu biasanya kalau suhu naik dia cenderung kalau telurnya dulu menetas dalam 3 hari, dia bisa menetas dalam 2 hari kayak gitu. Karena lebih cepat dia. Metabolismenya lebih cepat, maka siklus hidupnya menjadi lebih pendek, padat populasinya meningkat dengan cepat. Nah, itu karena populasinya meningkat dengan cepat, maka dia akan terdorong untuk migrasi kan. Sama seperti belalang kemara kan di Sumba. Ada yang dari Sumba? Pernah dengar belalang yang menutup bandara kan? Nah, itu kenapa bisa terjadi begitu? Kan? Nah, itu kaitannya juga sama. Dulunya belalang itu sendiri-sendiri, tapi kemudian berkumpul karena populasinya banyak, berkumpul dia saling belajar satu sama lain. Dari soliter menjadi migratori, ya, jadi soliter menjadi gregaria namanya. Masih tahu, masih ingat. Ini mulai ingat-ingat ini Pak, mulai ingat-ingat teman-teman. Ya kan gitu kan? Mulai ingat-ingat. Karena jangan pikir bahwa kita aja yang bisa berkomunikasi, makhluk hidup lain juga sama. Sebenarnya dia menggunakan komunikasi yang berbeda dengan cara kita. Tentu kita menggunakan bahasa, kita ngomong seperti ini. Mereka lain, dia menggunakan feromon, menggunakan segala macam lah, kimiawi sifatnya atau fisik, gerakan fisik sifatnya. Nah, dengan cara begitu dia mengasih tahu, kita kumpul di mana ada padi gitu kan, di mana tempat rumput tempat kita sudah habis, kita cari tempat lain migrasi. Tuh. Nah, itu migrasi secara horizontal, tapi bisa juga migrasi secara vertikal, artinya ketinggian. Karena pemanasan ini kan menyebabkan tempat yang dulunya dingin di ketinggian, misalnya kayak kalau kita naik dari Soe menuju ke Patung Nasi, ya kan? Di Patung Nasi lebih dingin kan daripada di Soe. Ya kan? Karena semakin tinggi, tadi saya sudah sampaikan, setiap kita naik 1000 meter itu akan menurunkan suhu 6,5 derajat Celcius. Ya, secara umum gitu. Nah, tapi tidak persis begitu, karena setiap kita naik akan turun suhunya sebesar itu. Demikian juga semakin kita bergerak menjauhi khatulistiwa ke arah utara dan ke arah selatan, itu juga sama, suhu akan semakin turun. Jadi hama kalau terjadi perubahan iklim, hama itu akan bermigrasi naik ke daerah pegunungan dan bermigrasi ke lintang yang lebih tinggi. Ya, dulunya macam kutulannya jeruk Asia, penyakit jeruk Huanglongbing HLB pada CPPD di Indonesia biasa disebut, itu dulu tidak sampai di Australia, tapi sekarang sampai.
Itu sebabnya kenapa Australia mendanai banyak penelitian kita, penelitian hama penyakit terutama, dan gulma di Indonesia. Ya kebetulan saya mungkin dulu masih ingat ada penelitian tentang Cromolena dengan Pak Eko, ya kan? Tanaman invasif. Nah, itu dengan Pak Eko. Kenapa Australia mendanai besar-besaran itu? Kenapa? Karena Australia sangat concern dengan padang rumput. Karena kalau Cromolena kita sampai ke Australia, maka Australia terancam ekspor sapinya kan. Jadi mereka habis-habisan menggunakan dana besar-besaran. Jadi dia sifatnya proaktif, bukan kayak kita tunggu dulu hamanya, kalau sudah datang baru kita tanggulangi kan. Nah itu namanya PHT, karena kalau PHT mungkin ingat lagi. Pengendalian hama terpadu. Tunggu hamanya ada dulu, kalau ada baru kita kendalikan. Kalau Australia tidak menggunakan itu, mereka menggunakan apa disebut dengan biosecurity. Biosecurity itu beda, tangani sebelum masuk ke wilayahnya. Jadi Australia menangani hama di Indonesia supaya tidak masuk ke Australia. Karena mereka menggunakan pendekatan yang namanya biosecurity. Ya, kalau saya bahasa Indonesia kan ketahanan hayati, sama dengan biodiversity, saya Indonesia kan keanekaragaman hayati. Gitu. Jadi mereka apa istilahnya antisipatif. Kalau kita reaktif, pakai PHT reaktif, tunggu pemantauan dulu, hitung hamanya sudah mencapai ambang ekonomi ke belum, gitu kan? Padahal hamanya sudah sampai. Kalau yang datang itu hama biasa barangkali oke, tapi kalau yang datang ulat gerayak dari Amerika, ulat gerayak Amerika tuh yang menghancurkan jagung sekarang, kita kan jagung kita kena ulat gerayak sekarang. Oke. Ya kan? Saya baru dengar itu. Tapi salah satu proyek strategisnya tanam jagung lagi, Pak. Iya, karena saya sudah bilang kan, nanti kalau saya ngomong terlalu banyak itu nggak enak nanti. Dan anehnya lagi, nanam jagung menyalahi tatanan masyarakat lokal. Itu yang saya sebenarnya, kalau nanam jagung bolehlah, tapi kita harus belajar pada tata cara yang digunakan oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal kita nanam jagung bagaimana? Ada nggak yang masyarakat lokal kita yang nanam jagung hanya tanaman jagung monokultur? Ada nggak? Tidak. Nggak ada. Selalu campuran, selalu tumpang sari istilahnya kan. Tapi yang diprogramkan oleh pemerintah justru, wah itu tidak baik, itu terlalu kuno. Kita harus modern, kita harus tanam jagung monokultur. Kemudian harus pakai hibrida, tidak pakai yang komposit lagi. Jagung lokal itu produksinya rendah, pakai yang unggul, transgenik, yang rekayasa genetika. Itu. Padahal ya kita harus belajar dari petani gitu. Kalau saya selalu begitu. Kenapa? Petani kita menanam campuran karena ada manfaatnya. Terutama asuransi. Kalau jagungnya gagal dia masih bisa panen yang lain. Ya kan? Jadi dia tidak mungkin kelaparan. Kalau jagungnya gagal, dia masih bisa panen kacang, kacang turis, kacang nasi, panen labu, ubi segala macam. Ya bayangkan kalau petani semuanya nanam hanya jagung. Jadi kalau misalnya terjadi pergeseran musim, pergeseran hujan, kalau jagung kan langsung layu, kalau sudah daun menggulungnya terlewati, dia akan mati sudah. Tapi kalau kacang, masih bisa nanti ada hujan lagi, dia masih tumbuh lagi. Jadi perilakunya beda. Apalagi kalau ada labu. Labu panasan dia layu, tapi habis itu dia tumbuh ulang lagi. Tapi kalau jagung, begitu daunnya menggulung dan belum ada hujan, selamat sudah. Goodbye. Itu sebabnya ketika mantan presiden kita menanam di program strategis nasional di Sumba. Bukan yang di perbatasan tuh. Di bendungan apa namanya yang di perbatasan? Bukan yang di perbatasan. Di Atambua. Rotiklot. Rotiklot. Itu kan beliau tanam jagung, kemudian jaringan irigasinya belum ada, kemudian dipompa, tapi begitu beliau pulang ke Jakarta, yang membayar pompanya kan nggak ada, yang duitnya dari mana? Berhenti pompanya, jagungnya hilang semua, gitu kan? Padahal irigasinya ada. Wah, kita kan irigasi hebat-hebat, tapi salurannya jangan dulu. Kalau ditanya, benar nggak irigasi ini akan otomatis menjadikan kita makmur?
sabar dulu, kalau saluran irigasinya belum ada mau bikin apa? Jadi pemandangan untuk berenang bisa, tapi untuk perbaikan produksi ya masih jauh. Gitu. Karena kalau kita bicara irigasi, kita harus bicara mulai saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier. Sementara kewenangan untuk membuat saluran primer, saluran sekunder, dan tersier itu bukan berada pada pemerintah pusat, itu adanya di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau anggaran di kabupaten kota belum ada, mau bagaimana caranya? Bendungannya selesai, salurannya belum ada, gitu kan? Itu yang namanya tata kelola. Ya, tata kelola sudah terdesentralisasi, tapi koordinasinya nggak ada, kolaborasinya nggak ada, gitu. Harusnya kan dibicarain dari awal. Saya akan bangun bendungan di sini. Provinsi siap anggarannya nggak? Kabupaten siap anggarannya nggak? Untuk bangun salurannya. Kalau hanya bangun bendungannya aja, anggaran pembangunan salurannya nggak ada, ya nggak nyampe juga gitu kira-kira. Apalagi lupa pertanyaannya. Yang terakhir tadi sama sih tentang kopi. Kenapa sampai yang tadi hama kopi itu ada, dan tadi terkait apakah pembangunan juga mempengaruhi perpindahan hama? Ya, tadi pembangunan pengaruhi, tapi melalui mekanisme perubahan suhu yang sifatnya global tadi itu, gitu. Kan kalau kita bicara kenapa terjadi perubahan iklim, itu kan sebenarnya meningkatnya aktivitas pembangunan di skala sektor. Selain dia melepaskan gas rumah kaca, bangunan ini, dia kan juga mempengaruhi tata ruang. Ya, dulunya ruang hijau hutan itu hilang hutannya kan, termasuk pertanian. Kalau ada yang tanya, pertanian itu bagaimana kontribusinya terhadap perubahan iklim? Besar juga. Sangat besar. Jadi pertanian sendiri itu adalah kegiatan yang sangat berpengaruh, sangat ikut berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui perubahan tata guna lahan. Jadi land use and land use change and forestry namanya di dalam dokumen perubahan iklim. LULUCF. LULUCF. Itu adalah kontribusi pertanian terhadap pelepasan karbon dioksida. Kenapa? Karena ketika kita menggali tanah, kemudian menebang pohon, menggali tanah, termasuk ketika kita menanam sawit, membongkar gambut, ya, termasuk kita membuat food estate, menebangi pohon sekian banyak, membongkar tanah, itu semuanya melepaskan karbon dioksida yang jumlahnya sangat besar. Gitu. Jadi tentu saja pertanian adalah faktor yang, apalagi kita di NTT di Timor, setiap musim kita bakar kan? Ada yang nanya nggak? Itu membakar berkontribusi nggak? Kalau begitu kita stop nggak peledangan tebas bakar? Iya, tentu kita nggak mungkin kita bilang harus stop. Yang bisa kita adalah kurangi dan kemudian kita ajak petani, berikan petani alternatif, cara yang lebih jangan kemudian datang ke petani, wih, soni boleh bakar lagi bapak, itu ketompung leher nanti bisa melayang. dia berhenti tebang pohon tapi tebang ketompung. Begitu. Karena apa? Itu soal kehidupan. Persoalannya gini, kalau kita mengatakan bahwa tebas bakar di Timor ini mencemari lingkungan, maka konteksnya harus kita bandingkan dengan bagaimana kalau hutan itu kita jadikan perkebunan kelapa sawit. Perbandingannya harus seperti itu. Mana yang lebih etis, kita membiarkan hutan kita dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, atau membiarkan hutan kita ditebang oleh masyarakat yang notabene masyarakat itu menebang hutan karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi konteksnya kayak gitu. Ada persoalan etika lingkungan. Jangan kemudian kita berteriak ketika rakyat menebang hutan untuk membuat kebun paling juga kurang dari 1 hektar, tapi kemudian kita diam ketika itu dilakukan oleh konglomerasi internasional yang membabat hutan kita di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Itu kan skalanya jauh lebih besar, dan mereka dasarnya adalah untuk memperoleh profit, keuntungan. Sedangkan petani kita, apa dasar? Kelangsungan hidup. Kepada siapa kita berpihak? Pertanyaan etikanya. Apakah kita mendiamkan konglomerat merambah hutan kita, atau kita melarang rakyat kita, petani kita? Wih,
Jangan tebang hutan lagi, boleh begitu, tapi harus kita bandingkan juga berapa sih kontribusi petani kita ketika membakar hutan dibandingkan dengan kontribusi pembalakan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit, untuk tambang batu bara, untuk tambang nikel sampai di Raja Ampat sana. Apakah kalian ada yang berteriak ketika hutan di Raja Ampat dijadikan tambang? Itu kaitannya ke sana, gitu, ke perubahan iklim tadi. Karena mengubah bentang lahan itu meningkatkan emisi karbon dari dalam tanah dan dari pohon-pohon yang kita tebang. Begitu kira-kira. Oh, masih ada yang mau bertanya? Bagaimana? Oke, satu ya. Satu, setelah itu sebentar dulu. Satu dulu, habis itu kita lanjut diskusi dulu. Diskusi dulu. Nanti baru dibuka lagi kesempatan bertanya ya, teman-teman. Ini makin menarik nih, Pak. Kayaknya harus dikasih ini. Kasih panas dulu. Kasih panas dulu. Eman dari FPRB, media sosial FPRB. Menarik. Media sosial Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Ya. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Bagaimana Bapak melihat relasi antara dua tema ini? Apakah keanekaragaman hayati itu dia menjadi salah satu strategi adaptasi terhadap masalah perubahan iklim? Ya. Dan apakah perubahan iklim itu juga mempengaruhi keanekaragaman hayati? Lalu pertanyaan yang kedua itu terkait dengan seperti yang dijelaskan tadi, itu soal pertanian, dia berkontribusi juga terhadap peningkatan karbon dioksida, gas rumah kaca, dan akhirnya perubahan iklim itu. Sejauh yang pernah saya baca itu mungkin selain penebangan pohon, tetapi juga penggunaan pupuk kimia itu juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Misalnya peningkatan karbon dioksida tadi. Apakah itu benar? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Langsung ditanggapi, Pak. Langsung? Saya jawab yang pertama. Bagaimana relasi antara keanekaragaman hayati dan perubahan iklim? Apakah perubahan iklim itu berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, dan kemudian apakah keanekaragaman hayati bisa menjadi strategi adaptasi untuk menangani perubahan iklim? Itu benar sekali. Jadi dua-duanya seperti itu. Perubahan iklim itu sangat menekan keanekaragaman hayati. Artinya perubahan iklim mengancam biodiversity, mengancam keanekaragaman hayati, terutama untuk spesies atau jenis. Saya sebut jenis ya, tapi kata jenis ini generik sekali maknanya, tapi lah saya maksudkan spesies yang endemik, yang habitatnya sangat khusus dan terbatas. Itu sangat rentan menghadapi perubahan iklim karena dia mau pindah ke tempat lain. Juga jenis-jenis di pulau-pulau kecil itu juga sangat rentan, terutama jenis-jenis yang tidak bisa bermigrasi dengan cepat. Misalnya kalau burung dia punya sayap untuk terbang, tapi kalau kura-kura kan susah. Mau bagaimana kalau di pulau kecil mau berenang melewati laut susah juga gitu kan. Jadi sangat berisiko menimbulkan kepunahan istilahnya. Ya, kalau kita biarkan sampai lebih dari 1,5 derajat kenaikan suhu secara global, maka kemungkinan banyak spesies akan mengalami kepunahan. Jadi keanekaragaman hayati berkurang, karena keanekaragaman hayati itu kan ada 3 komponennya. Pertama genetik, jadi bagaimana kita bervariasi secara genetik. Seperti kita misalnya manusia, kita secara spesies sama, ya, Homo sapiens, ya. Tapi kan masing-masing kita beda. Jadi perbedaan di antara kita yang sama-sama Homo sapiens ini itu kita sebut dengan keanekaragaman hayati genetik. Misalnya ada yang rambut lurus kayak saya punya, rambut lurus tipis lagi. Kemudian ada yang rambut ikal, keriting dan segala itu perbedaan genetik. Ya, kemudian spesies. Ya kalau kita di manusia Homo sapiens itu spesies. Kemudian ada Homo erectus yang sudah punah. Kenapa Homo erectus punah? Kenapa Homo sapiens survive? Ada yang sampai bertanya begitu? Kenapa Homo neanderthal yang badannya lebih besar, lebih berotot dibandingkan dengan Homo sapiens, justru dia yang punah? Ada yang tanya sampai begitu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan menggelitik sebenarnya. Kenapa Homo sapiens
bisa survive, sedangkan homo yang lain justru punah. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan proses glasiasi, proses perubahan tutupan es di permukaan bumi dan sebagainya, kemampuan untuk beradaptasi. Manusia, kemampuan beradaptasinya luar biasa. Kemampuan beradaptasi, mengapa manusia sekarang ya maksud saya, Homo sapiens, karena dia mempunyai tingkat evolusi yang lebih, lebih modern. Dia punya bahasa, kemudian dengan bahasa dia bisa mengarang fiksi. Mungkin pernah dengar dulu podcastnya Rocky Gerung kan? Ya kan dengan menggunakan bahasa manusia modern bisa bercerita tentang agama segala macam yang kemudian mempersatukan. Bahasa itu sangat penting dalam evolusi manusia karena bisa bertukar ide, mempersatukan yang dulunya tersebar. Mari kita sama-sama, ini ada musuh, kita hadapi bersama gitu kira-kira. Jadi sangat adaptif terhadap perubahan iklim kira-kira. Jadi kaitan antar perubahan iklim dan keanekaragaman hayati itu bolak-balik sifatnya. Ya, dalam artian perubahan iklim bisa mengurangi keanekaragaman hayati di satu pihak, tapi pada satu pihak lain kalau kita bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati, maka keanekaragaman hayati itu bisa kita gunakan sebagai tool, sebagai alat, sebagai instrumen untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi kita bisa bertahan dengan menggunakan keanekaragaman hayati itu sendiri. Tapi asalkan kita bisa menjaga itulah pentingnya kita menjaga keanekaragaman hayati. Karena kalau keanekaragaman hayati berkurang, saya tidak tahu lagi. Misalnya kalau jagung semuanya kita menanam jagung hibrida, suatu saat komposit habis, nanti ada kenaikan suhu, mati semua, terus kita makan apa? Kira-kira seperti itu. Kemudian apa pertanyaan yang kedua tadi? Pemakaian pupuk apakah bisa menyebabkan perubahan iklim? Nah, ini ada debat yang tidak berkesudahan sebenarnya. Tapi intinya kayak gini, kalau kita bicara kimia dan non kimia, karena di dunia ini semuanya kimia, ya kan? Iya. Ketika kita mati, kemudian membusuk, kita juga menjadi kimia. Jadi kadang-kadang kita mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya ada dalam diri kita. Soalnya adalah apakah kita menggunakan bahan kimia yang tepat atau yang tidak tepat. Itu sebenarnya soalnya. Sama dengan ketika kita bercocok tanam, kalau kita memberikan pupuk kandang, apakah itu berarti kita tidak menggunakan kimia? Nah, kita sudah belajar yang belajar pertanian. Tanaman tidak bisa makan pupuk kandang. Tanaman hanya bisa menyerap unsur hara dalam bentuk ion. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kandang itu akan didegradasi dulu oleh mikroorganisme menjadi kimia juga pada akhirnya. Karena apa? Tanaman kan tidak punya mulut, tidak punya gigi untuk ngunyah kayak kita. Jadi dia hanya bisa menyerap dari apa? Dari akarnya. Ya kan? Yang diserap bisa apa? Ion, larut dalam air. Ya, unsur itu larut dalam air baru diambil oleh tanaman. Tanpa ada air, tanaman juga kelaparan. Jadi tanaman kalau tidak air bukan hanya haus, tapi juga sekaligus kelaparan. Beda dengan kita, kalau kita tidak ada air, ya haus, lapar masih bisa makan, asalkan bisa makan tanpa air kan. Tapi kalau tanaman nggak bisa. Nah, apakah sekarang penggunaan pupuk kimia itu bisa menyebabkan perubahan berkontribusi nggak terhadap perubahan iklim? Ya sejauh pustaka yang saya pernah baca sih nggak sampai seperti itu gitu. Ya karena apa? Karena di bumi ini kita mengenal secara ekologi, kalau kita belajar ekologi kita mengenal istilahnya daur nitrogen, daur fosfor, daur segala ini berputar dia. Kalau kita menggunakan pupuk TSP, dia berputar saja. Diambil oleh tanaman, kemudian kita panennya kita makan menjadi pupuk kandang, padahal yang kita makan pupuk kandang dari pupuk fosfor juga. Atau dimakan oleh sapi, kemudian sapi makan rumput, kemudian dia kotorannya kita ambil sebagai pupuk kandang. Pupuk kandang itu ya fosfor juga, nitrogen N juga gitu. Cuman bedanya adalah supaya kita paham benar,
pupuk kimia itu lebih cenderung dia merusak struktur tanah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita berlebihan menggunakannya, dia cenderung merusak keadaan tanah, struktur, kelengketan tanah itu, gitu. Bukan yang lain. Oleh karena itu kita perlu menggunakan pupuk kandang supaya memperbaiki struktur tanah kita. Yang diserap tanaman sama, gitu, unsur kimia semua. Cuman satunya berasal dari pabrik. Ini kan mengapa kita harus menggunakan yang berasal dari pabrik? Karena ketika kita panen padi, beras yang kita makan berasal dari mana? Semuanya dari Wesau? Tidak. Hah? Semuanya dari Wesau enggak kan? Ada yang dari Vietnam kan? Ada yang dari Thailand kan? Sedangkan kalau kita buang kotoran, maaf, itu kan tidak harus pergi ke Thailand kan? Kita buangnya di Kupang. Jadi daurnya terputus, daur hara itu terputus. Oleh karena daur hara terputus itu, maka ya terpaksa supaya bisa kembali lagi, ya kita mau tidak mau menggunakan yang namanya dari pupuk kimia buatan gitu loh, artificial fertilizer gitu, yang buatan itu tadi. Karena sebagian dari beras kita yang kita produksi, kita beli beras dari Wesau kan, kita tidak buang air ke Wesau kan, kita buangnya di Kupang. Jadi daurnya terputus gitu. Jadi itu kira-kira kalau kita diajak, mungkin ada yang lebih lanjut bertanya bagaimana dengan organik gitu kan. Nah, nanti panjang itu diskusinya. Oke, untuk pertanyaan nanti sebentar kita lanjut lagi. Ya. Ada beberapa juga yang ingin ditanyakan. Memang salah satu sama seperti Kak Eman tadi ya, yang ingin saya tanyakan tapi sudah terwakilkan. Jadi dari pengalaman Bapak nih, tadi kan penjelasan sudah banyak nih Pak, soal banyak kebijakan kita dari level global, nasional. Kita juga ingin tahu Pak, sejauh ini apakah riset-riset yang pernah dibuat di dunia akademisi itu pernah atau tidak itu disampaikan ke pemerintah sebagai sebuah rekomendasi seperti itu. Dan dari hal-hal yang Bapak temui ini, kita juga ingin tahu nih Pak, NTT tadi kan sebagai provinsi kepulauan tadi, kira-kira menurut Bapak jika hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan akibat dari krisis iklim itu, apa yang kemudian bisa meningkatkan kerentanan dan resiko di NTT? Karena berbagai wilayah di NTT ini kan berbeda, kayak Sumba dengan sabananya, Flores dengan ada perkebunannya, kemudian Timor dengan apa ya istilahnya, dengan iklim perladangan, perladangannya seperti itu, tebas bakar seperti itu. Nah, kira-kira jika hal-hal ini ke depan tidak dilakukan, tantangan-tantangan seperti ini, resiko-resiko apa yang sangat mungkin terjadi melihat dari beberapa hal yang sudah terjadi kayak kopi, kemudian jeruk. Itu tadi pertanyaan pertama tadi. Oh, pertanyaan pertama tadi. Dari sekian banyak riset penelitian yang sudah dilakukan di dunia, karena tidak dikasih sebagai rekomendasi ke pemerintah, hal yang harus segera dilakukan. Saya jawab itu dulu ya. Iya. Iya, tentu saja ya. Saya mungkin agak lain dibandingkan dengan dosen yang lain ketika saya masih jadi dosen. Pendekatan penelitian saya lebih banyak menggunakan pendekatan partisipasi, pemangku kepentingan istilahnya ya, yang dalam metodologi mungkin tadi sudah sempat kita omong PAR. Itu metodologi yang lebih banyak dipakai oleh kawan-kawan kita di NGO, tetapi di dunia akademik mungkin saya salah satu, yang lain biasanya enggak. Mengapa dunia akademik tidak terlalu banyak yang menggunakan metodologi itu? Karena untuk publikasi di jurnal nanti menjadi agak susah kalau kita menggunakan, sedikit jurnal yang mau menerima publikasi yang dengan menggunakan pendekatan metodologi seperti itu. Minta maaf. Sehingga ya biasanya dosen-dosen yang mainstream itu cenderung mengejar publikasi berindeks tinggi dengan menggunakan penelitian yang menjadikan masyarakat sekedar sebagai tempat penelitian dan petani atau siapapun ya, itu sekedar sebagai sumber pengetahuan, dan setelah itu kita lupakan. Jadi ketika Nona tadi saya tanya, pernah nggak saya merekomendasikan
hasil penelitian? Tentu saja. Yang pertama adalah ketika saya menemukan pertama kali bahwa jeruk keprok itu penyebab kehancurannya adalah CPPD, adalah bakteri. Pada saat itu pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah Kabupaten TTS terutama itu masih mempertahankan bahwa penyebab kematian jeruk itu adalah penyakit yang namanya diplodia, penyakit pada batang. Ya. Tapi penelitian saya menunjukkan itu tidak disebabkan oleh itu, tetapi disebabkan oleh penyakit yang jauh lebih ganas yang namanya CPPD. Mengapa CPPD lebih ganas? Karena penyebabnya bakteri. Sedangkan kalau diplodia itu penyebabnya jamur. Ya, jamur kan fungisida gampang. Kalau bakteri pakai apa mengatasinya? Pasti pakai untuk mengobati penyakit bakteri biasanya kita pakai pakai apa coba? Pakai antibiotik kan? Tapi kan kalau kita berikan tanaman antibiotik, nanti kandungan antibiotik tinggi, akibatnya kita yang terkena kan? Nggak boleh. Jadi oleh karena itu kita nggak boleh mengendalikan penyakit itu dengan antibiotik. Jadi dia sangat merusak. Tapi sebenarnya caranya gampang. Ketika saya sampaikan kepada pemerintah daerah pada saat itu, justru saya dikatakan mensabotase pengembangan jeruk keprok soe. Malah diramaikan di koran pula. Padahal saya sampaikan ini loh penyebabnya, mari kita atasi sama-sama. Gitu. Jadi saya dianggap, wah ini Pak Wayan ini kita sudah berikan izin untuk penelitian, tetapi kemudian bilang ada penyakit yang sangat merusak. Karena kalau kita mengatakan bahwa CVPD atau HLB itu sudah ada di NTT, maka NTT tidak boleh aturan karantinanya, tidak boleh lagi mengirim bibit jeruk keprok soe keluar. Padahal pada saat itu karena jeruk keprok soe ditetapkan sebagai varietas unggul nasional, maka NTT menjadi produsen dan pengekspor yang untuk menjual keluar ke berbagai daerah. Nah mungkin karena itu maka pemerintah kita waktu itu secara ini mengatakan bahwa secara dengan berbagai argumentasi lah mengatakan bahwa penyakit CVPD tidak ada. Padahal ini saya bukan hanya melihat dengan gejala, melakukan analisis PCR untuk bisa analisis seperti waktu kita COVID itu pakai PCR ya. PCR. Itu dengan PCR. Tetap juga ditolak, dikatakan laboratoriumnya tidak diakui pemerintah. Ya tidak diakui karena tes saya kan di Australia, kan tidak diakui oleh pemerintah kan. Gitu. Ya saya mau bilang apa kan, saya sudah sampaikan kemudian justru dikatakan mensabotase, padahal ya kan saya menyampaikan sesuai dengan hasil temuan saya. Didukung oleh bukti-bukti laboratorium, kemudian vektornya Diaporina citri itu sampai saya temukan sampai di kapan pada waktu itu. Dan saya tidak sendirian. Ada peneliti dari UGM, ada peneliti dari Australia juga. Begitu. Tapi gara-gara itu bukan berarti saya tetap tidak mau menyampaikan hasil penelitian saya. Penelitian saya tentang pisang itu sejak tahun 2010 sebenarnya, dan saya sudah sampaikan ke Pemkab pertama kali di SBD. Saya sudah sampaikan ini loh penyakitnya, cara pengendaliannya kayak gini, dan sama lagi ketika menyebar ke Flores, saya melakukan hal yang sama. Di kabupaten saya ketemu langsung dengan dinas kabupaten untuk menyampaikan Bapak ini ada penyakit kayak gini, cara mengatasinya gimana? Karena begitu penyakit CPPD, penyakit darah menyebar ke Flores, itu ditanggulanginya dengan menggunakan jamur trichoderma. Padahal ini bakteri. Nah, jamur trichoderma biasanya efektif melawan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menular melalui tanah. Karena trichoderma ini kan adanya di dalam tanah. Ya, berkembangnya dalam tanah. Tapi kan penyakit darah ini dia menular melalui bunga. Kita kasih trichoderma di bawah, kan tetap bunganya terbuka. Saya berikan rekomendasinya, ini loh Bapak caranya. Kalau pisang sudah selesai membentuk buah, tinggal jantungnya harus dipotong. Mengapa? Karena yang menghasilkan nektar dalam jumlah banyak itu adalah bunga jantan. Bunga jantan ada di dalam jantung. Jadi kalau kita potong, maka dia mengurangi produksi nektar, mengurangi kunjungan serangga, kunjungan burung, dan kelelawar pencari nektar.
dan kemudian bungkus buahnya. Tapi kan, wah nanti bungkusnya mahal nih Bapak. Ya dibandingkan dengan trichoderma kan sama mahal juga. Gitu kan. Saya berikan rekomendasi yang lain lagi. Nah, kalau begitu kita ganti pisang kepok. Kalau kita di Kupang bilangnya pisang goreng. Makanya Kupang ini unik, hebat. Ya, kita tempat lain kan punya pisang goreng setelah digoreng kan. Ini masih di pohon sebutannya pisang Kalau di goreng. Kupang masih di pohon sudah nama pisang goreng kan? Itu. Nama nasionalnya sebenarnya pisang kepok, tapi di Kupang kalau kita bilang pisang kepok ya orang di pasar bingung, Bapak mau cari apa ini? Kalau kita bilang pisang goreng cepat, oh ini Bapak pisang goreng, padahal masih mentah nih. Itu. Nah, itu ada sekarang varietas pisang kepok yang tanpa jantung. Namanya pisang kepok Tanjung. Itu singkatan dari kepok tanpa jantung. Singkat Tanjung. Oke. Jadi dia saya berikan rekomendasinya, cara pesannya di mana. Tapi entah sampai sekarang juga nggak ada yang melakukannya, gitu kan? Jadi biarin. Sekarang sudah sampai di Sika terakhir informasi yang saya dengar dan mungkin sudah sampai di Flores Timur juga. Dan saya khawatir dalam waktu tidak lama lagi akan sampai di Timur. Dan kalau sampai di Timur, Malaka sebagai pusat produksi pisang akan kehilangan keunggulan kompetitifnya. Kan sekarang bertruk-truk pisang datang ke Kupang dari mana? Dari Malaka kan? Jalur selatan rame itu karena truk mengangkut pisang atau pickup mengangkut pisang lah kira-kira begitu. Dulu, pertama, Sumba itu adalah pemasok pisang untuk Bali. Kenapa? Karena Bali sudah hancur duluan oleh penyakit darah dan oleh layu fusarium. Ketika Sumba hancur, Flores mendapat rezeki. Jadi Flores berstatus sebagai pemasok Kupang untuk Bali dan Jawa. Itu bertruk biasanya ke Bali, kemudian kapal biasanya ke Surabaya. Dan pendapatan masyarakat dari situ luar biasa. Ada teman saya dari Prodi Agribisnis yang meneliti itu. Luar biasa pendapatan dari pisang sebenarnya. Mengapa? Karena pisang tidak menunggu musim untuk panen kan. Sedangkan kalau yang lain, kalau tunggu cengkeh harganya mahal, vanilya harganya mahal, kakao harganya mahal, tapi kan setahun satu kali. Nah pisang. Jadi dia menjadi sumber pendapatan bulanan bagi masyarakat sebenarnya pisang itu. Tapi begitu sekarang hancur, hilang semua itu. Belum lagi di Sika bilangnya, saya sempat cerita banyak di situ. Di sini kami kalau ada acara adat harus ada pisang untuk apa segala macam. Wah ini tambah parah lagi kan? Nah itu saya kurang mendalami lah. Kira-kira ada bagian dari situ. Berarti bisa dipastikan beberapa tahun ke depan jika hal-hal ini tidak ditanggulangi, ya, bisa saja sejumlah spesies pisang, contohnya bakal hilang, pisang kepok itu, dan dia juga ternyata tidak hanya secara ekonomi tapi juga sampai ke budaya. Karena beberapa ritual juga harus menghadirkan beberapa jenis tanaman seperti sorghum juga di beberapa wilayah. Kemudian pisang salah satunya, dan jika hal ini tidak segera diatasi bisa saja terjadi kepunahan atau kemudian kelangkaan punahnya beberapa spesies. Nah, selain tantangan tadi ya Pak, menurut Bapak tantangan apa lagi yang selain tadi ya, sudah ada beberapa banyak rekomendasi, tapi dari tata kelola kebijakan pemerintah kita, apa sih yang paling berperan penting dalam kelangsungan konservasi yang ada di NTT? Itu ada di tata kelola sebenarnya. Selama ini kan pemerintahan kita itu sektoral sekali sifatnya. Ya, memang sudah bicara sih kita kolaborasi, kerjasama segala macam gitu kan. Tapi kan kolaborasinya sebatas pekerjaannya, sedangkan anggarannya enggak. Karena sistem pertanggungjawaban anggaran kita kan enggak boleh kolaborasi sektor, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya mendapat pendanaan, katakanlah NGO mendapat pendanaan dari pemerintah, kan harus dilaporkan ke pemberi dananya kan? Iya benar. Jadi sektor. Beda dengan misalnya kalau yang benar-benar kolaboratif kayak di Australia, itu pelaksanaan dan akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya itu bersama-sama. Jadi ketika kita harus mempertanggungjawabkan, tidak lagi ke institusi penyandang dana, tetapi sebagai entitas bersama, gitu. Akuntan publik yang meriksanya. Betul. Gitu. Kalau kita kan enggak, kita ngomongnya kolaborasi, tetapi akuntabilitasnya belum sampai ke sana.
Jadi ketika saya kebetulan waktu menjabat itu masih menangani bidang kerjasama, kolaborasi lah gitu kira-kira. Nah nanti pasti tuntutannya gini, kontribusi Anda apa? Yang dimaksudkan kontribusi adalah bukan in kind, bukan hanya in kind. Kalau in kind mah enak kan, bisa kita siapkan SDM segala macam, tapi kenyataannya yang dimaksud adalah kontribusi anggaran. Nah perguruan tinggi kan susah kalau ditanya kontribusi anggaran berapa. Kita ngambil dari mahasiswa, kemudian ya harus kita kembalikan prioritasnya ke mahasiswa, gitu. Bukan untuk mendanai proyek gitu. Dan anggarannya sekarang malah dipangkas lagi dari pusat. Nah itu saya kurang tahu lagi karena saya sudah tidak di dalam lagi, jadi kurang tahu. Gitu kira-kira. Mungkin iya begitu, ya karena program strategi sekarang kan menghabiskan banyak anggaran ya, kayak MBG ya, macam. Menghabiskan banyak anggaran dan. Jadi persoalan utamanya tata kelola. Jadi kita harus berubah dari tata kelola sektoral menjadi, tapi perubahan ini memerlukan proses yang panjang, waktu yang lama. Karena ini menyangkut sistem perundang-undangan kita kan, karena kita kan di negara kita ini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus ada dasar hukumnya. Jadi untuk menjadi kolaboratif harus siapkan dulu dasar hukumnya sebelum kita melakukannya. Sehingga prosesnya sangat panjang. Apalagi menjadi adaptif. Kan tata kelola itu ada yang kolaboratif, kemudian ada yang adaptif, yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau kolaboratif itu sifatnya belum responsif terhadap perubahan. Tapi kalau yang adaptif, ini pemerintah harus melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan yang terjadi. Misalnya masyarakat mengalami kayak gini, siswa banyak mengalami keracunan. Nah itu kan harusnya bereaksi cepat pemerintah, gitu kan? Karena sudah ada data nih siswa keracunan, reaksinya harus cepat, harus melakukan perubahan. Itu namanya tata kelola adaptif. Nah, tapi kenyataannya kan kita tidak mungkin seperti itu. Malah dibuatkan surat pernyataan, malah kan tidak boleh mengekspos, tidak boleh apa segala macam gitu. Jadi kita masih, tata kelola kita masih sangat sektoral, belum menjadi kolaboratif dan apalagi menjadi adaptif. Tantangan terbesar kita justru ada di sana, Di pemerintahan. iya. Jadi kalau ditanya pemerintahan dan leadership sebenarnya, nah, kalau kita misalnya ditanya, mungkin sering nonton kan pejabat-pejabat kita gayanya kemana? Ketika kita menonton KDM misalnya gayanya kemana gitu kan? Ada malah masyarakat Jawa Timur mau pinjam, tahu KDM kan? Hah? Kang Deddy Mulyadi, tahu kan? Orang Jawa Timur mau pinjam dia jadi gubernur di sana. Gitu kira-kira. Jadi ini soal leadership, gaya kepemimpinan, dan kemudian soal tata kelola pemerintahan. Apakah kita, karena menghadapi perubahan iklim ini kan kita nggak bisa dari dulu kita begitu terus bertahan begitu. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena dia berubah terus. Tantangan kita saat ini seperti ini, di depan lagi akan beda lagi. Tadi Noata tanya, di Flores beda, di Sumba beda, di Timur beda. Tantangan terbesar di Flores tidak sama dengan tantangan terbesar di Timur, apalagi di Sumba. Itu beda. Dan oleh karena itu, kalau kita ingin sukses menghadapi tantangan perubahan iklim ini, maka kita harus mampu beradaptasi. Bukan hanya dalam melakukan apa yang kita lakukan gitu, tapi juga dalam mengelola kegiatan. Bagaimana kita harus mengakali supaya sumber dana kita yang terbatas, anggaran pembangunan kita yang terbatas ini bisa efektif untuk menangkal hal-hal bencana iklim lah istilahnya, climate disaster. Mungkin kalian semua pernah menonton banjir bandang yang melanda di kota Denpasar kan? Kira-kira kenapa ya? Kan gitu. Ada yang nggak bertanya begitu? Nah, itu contoh yang sangat bagaimana tata kelola itu ikut sangat berperan ya sebagai penyebab banjir bandang itu. Jadi kalau ditanya apa penyebab banjir bandang di Denpasar, jawabannya bukan curah hujan, ya, pembangunan. Jawabannya orang pejabat bilang, wah itu karena curah hujan terlalu berlebihan. Dari dulu juga pernah terjadi curah hujan berlebihan, tapi kan tidak banjir. Kenapa sekarang baru banjir? Logika sederhananya kayak gitu, ya kan? Kalau memang curah hujan saja sebagai satu-satunya penyebab, mestinya dulu-dulu juga Denpasar sudah
pernah kebanjiran, tapi nyatanya kan enggak, baru sekarang-sekarang ini. Jadi ada something else gitu kan, sesuatu yang berbeda. Apa itu? Kita lihat di Bali sekarang sungai dia sempit begini karena di tebing kiri, tebing kanan villa, ya kan? Belum lagi tempat pembuangan TPA itu kan ditutup tanpa alternatif, disuruh rakyat tangani sampah sendiri. Nah, rakyat kaget kan, tiba-tiba disuruh tangani sampah sendiri, belum pernah diajarin caranya gimana. Akhirnya sampah numpuk di jalanan, kemudian begitu sungai hujan banjir datang, wow itu gila sudah memang. Itu contoh bagaimana tata kelola menyebabkan bencana yang seharusnya tidak sedrastis itu menjadi begitu merusak gitu. Ya nanti baru bilang berapa meninggal, 13, baru 13 kan sedikit. Kita cenderung, pemerintah kita itu cenderung menganggap kita nih rakyatnya sebagai objek saja gitu. Itu kan baru sedikit, belum sampai 4%, belum kayak gitu. Belum sampai banyak korban. Belum sampai meninggal gitu kan. Belum sampai meninggal. Jadi masih dipantau, jadi belum sampai meninggal. Jahat sekali ya. Oke, ini ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran nih Pak. Ya. Menurut Bapak apa sih yang harus diambil oleh peneliti dalam membantu NTT dalam menghadapi krisis iklim, terutama sekali isu konservasi, karena konservasi ini kan banyak ya, ada hutan, kemudian kalau pesisir tadi kayaknya kalau Pak bisa menjawab silakan. Tapi Pak Wayan banyak bergelut di isu pertanian ya. Jadi isu-isu konservasi yang menurut Bapak bisa diambil, ditempuh sebagai pelajaran ya, gitu. Sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran apa sih? Sebagai peneliti, pembelajaran paling penting adalah mendesain ulang peran peneliti. Harus kita ubah. Dulu kan peneliti dianggap hebat kalau bisa publikasi di jurnal internasional, dapat indeks Google Scholar yang tinggi, indeks Scopus yang tinggi, gitu kan? Nah, selama ini seperti itu. Sedikit sekali peneliti yang mau engage langsung dengan masyarakat. Hasil penelitiannya bisa digunakan langsung oleh masyarakat. Nah, supaya hasil penelitian kita bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat, kita harus mulai dari awal. Ketika merumuskan masalah penelitian itu, kita ambil dari mana? Kebanyakan peneliti mainstream, peneliti Arustama istilahnya sekarang, mainstream. Saya baru kemarin tahu, mainstream itu bahasa Indonesianya Arustama. Sekarang istilah muncul setiap detik mungkin. Ya itu seperti itu. Jarang mengambil masalah langsung dari lapangan, tapi cenderung mendeduksi dari buku teks, dari jurnal. Mengapa? Karena dengan demikian lebih mudah dipublikasikan. Gitu. Karena ini kan yang ada di dalam jurnal, yang ada di buku-buku kan itu masalah-masalah yang menjadi masalah mainstream ya, yang oleh jurnal pasti gampang mau diterima. Tapi kalau masalah-masalah lokal kayak misalnya masalah di Timur, tebas bakar apa segala macam, kemudian di Sumba, Kromolena menginvasi padang rumput, nah itu kan masalah-masalah lokal. Itu cenderung kurang. Gitu. Tapi karena kebijakan penelitian kita bahwa peneliti itu harus mempublikasikan, diberikan yang tinggi, yang kredit yang tinggi, sedangkan kalau kita mengengage masyarakat, kita menyampaikan hasil penelitian kita, misalnya seperti saya sekarang diminta untuk podcast begini, nggak ada kumnya sama sekali. Coba. Oh gitu. Iya, nggak ada kumnya. Walaupun ini modelnya pembelajaran juga ya Pak. Padahal ini kan kita mendistribusikan pengetahuan kepada, malah langsung, itu nggak ada kumnya. Nggak ada angka kreditnya. Yang ada kalau dapat paten. Ya, paten itu kan apa? Menjadikan milik publik menjadi milik pribadi. Kok itu yang diberikan kredit luar biasa tinggi? Jadi satu paten itu 40 kreditnya. Bayangkan saja, jurnal paling kreditnya 20-an. Itu yang dapat paten tinggi. Padahal menurut saya, paten itu kan mengambil hak publik menjadi pribadi. Nah, padahal tugas peneliti ini adalah untuk apa? Kalau hanya untuk kehebatan diri sendiri, ngapain? Kan itu tantangan terbesarnya. Jadi oleh karena itu bagi saya pembelajar, yang saya peroleh selama saya meneliti itu seperti itu. Apa sih artinya saya? Nama dikenal, publikasi mengenai ini.
Ya saya melakukan tetap itu karena tanpa melakukan itu saya tidak bisa naik pangkat juga gitu. Tapi saya juga tidak lupa, kadang dulu saya masih bisa menulis di koran. Saya berhenti menulis di koran ketika mulai jadi pejabat. Kenapa nggak ada waktu? Gitu kan? Tapi sebelumnya saya biasa menulis di koran, kemudian menulis ada blog, kemudian di medsos mungkin masih sampai sekarang juga. Masih. Nah, gitu. Masih diikuti terus. Kenapa? Karena saya berprinsip apa yang saya dapatkan, saya harus kembalikan. Saya dapatkan dari mana kalau bukan dari masyarakat? Kan saya dapatkan semua dari masyarakat dan saya harus kembalikan ke masyarakat. Dan pembelajaran saya seperti itu. Dan kemudian dengan begitu kita tidak lagi memonopoli pengetahuan. Peneliti itu bukan hanya sebagai produsen pengetahuan, tetapi juga menjadi jembatan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kita produksi bersama, apa yang kita sebut dengan co-production of knowledge. Jadi produksi pengetahuan bersama-sama. Kita mengajak masyarakat bersama-sama, begini loh kita memperoleh pengetahuan, begini loh cara mengetahui penyakit HLB. Saya jelaskan, oh ini loh gejalanya kayak gini. Kan saya tim dengan masyarakat, meneliti, sama-sama melihat, ini loh daunnya kayak gini, buahnya kayak gini, dan sebagainya. Jadi itu koproduksi. Ketika publikasi pun saya nama-nama narasumber ada di dalam sebagai penulis, sama statusnya seperti saya. Kalau yang lain kan pasti enggak, ngapain, dia hanya sumber saja. Cukup dikasih rokok gitu kan, selesai. Malah sekarang ada yang istilahnya kita kasih cindera mata. Saya cenderung tidak. Kenapa? Karena itu milik bersama. Mari kita kerjakan bersama. Gitu. Jadi saya tidak membayar narasumber, tapi saya menghargai sama seperti saya. Gitu. Kalau saya publikasi ada nama, maka nama salah satulah dianggap siapa yang bisa kira-kira layak dijadikan author, itu jadi author sama seperti itu. Jadi itu kira-kira pengalaman dan peneliti ke depan, peneliti yang lain, ya mudah-mudahan masih ada yang punya pikiran seperti itu karena kebijakan sekarang peneliti dan dosen itu dihargai berdasarkan kredit. Jadi ya pasti tidak salah dosen juga gitu. Dia akan mengejar kredit yang paling tinggi, pasti. Dia akan bilang, wah ya ini melakukan kegiatan sia-sia nih, ngapain ngomong sampai apa nih, itu ada angka kreditnya gitu kan. Nah, lebih baik kau tulis artikel 5-7 halaman, itu kredit 20. Gitu kan. Ngapain juga nulis apa nih, nulis di koran. Makin sedikit kan dosen sekarang. Kalau dulu masih ada angka kreditnya, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Itu karena begitu. Menulis buku juga sama. Menulis buku itu kreditnya lebih kecil daripada menulis artikel jurnal. Maka pemikiran konten, kalaupun menulis buku, kebanyakan buku ajar yang hanya menguraikan apa begitu. Tidak ada yang proses mensintesis gitu. Yang menjadi pikiran dari penulis itu apa sih sebenarnya di luar sekedar mengumpulkan berbagai informasi menjadi sebuah buku gitu. Padahal namanya penulis buku itu kan harus membuat satu sintesis yang mengedepankan idenya dia tentang apa yang dia tulis gitu. Tapi itu tidak. Kebanyakan buku ajar yang sifatnya mendeskripsikan misalnya buku tentang hama penyakit, hama tanaman kopi misalnya, kan pasti bisa ngambil kiri kanan. Benar. Jadi memang pengetahuan-pengetahuan yang kemudian jarang diajar. Kami biasanya menyebutnya tacit. Yup, jadi betul. menarik pengetahuan dari seseorang gitu, bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dia punya kemudian dikumpulkan atau kemudian bisa dituliskan dan bisa juga disebarluaskan untuk kemudian bisa dipakai oleh banyak orang, pemikiran-pemikiran dia. Jadi selain kayak dulu mengajar, podcast atau diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya juga menggali pemikiran atau pengetahuan seseorang agar bisa diketahui bersama. Nah, saya rasa juga sistem di akademisi di perkuliahan juga menuntut dosen untuk harus mengejar PUM itu ya. Kemudian kredit-kredit itu yang mungkin banyak juga yang ingin melakukan riset di lapangan bersama masyarakat, cuma kredit-kredit seperti itu yang mengharuskan mereka untuk mendahulukan sesuatu yang harus tertulis dan kemudian bisa diakui di dunia kampus. Kami juga banyak bekerja, beberapa teman-teman NGO juga banyak bekerja dengan beberapa akademisi dan juga sangat terbantu dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka punya.
Cuma itu ya, ketika diminta secara spesifik, tapi ketika harus diminta seperti ini kadang juga agak sulit ya, mungkin itu ya angka kredit yang dikeluarkan itu tidak dihitung. Nah, teman-teman, ini kita hampir memasuki sesi yang terakhir. Saya akan membuka diskusi, tapi untuk satu orang penanya, karena mengingat sekarang sudah mau jam 8, jadi mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau bertanya kepada Pak Wayan. Untuk waktu dan kesempatannya bisa ditanya sekarang. Oke, langsung saja nanti nama dan dari kampus atau komunitas mana. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yanto Foe dari mahasiswa magang di Yayasan JIS Timur. Saya mahasiswa sosiologi, dan terkait dengan podcast kita malam hari ini sangat menarik dengan materi-materi yang ada, dan saya sangat tertarik dengan beberapa hal yang tadi sudah sempat didiskusikan. Yang perlu saya tanyakan di sini dan saya share sedikit terkait dengan yang sudah di-share, bagaimana perspektif Bapak terkait dengan apakah komitmen global hari ini untuk menekankan lajunya deforestasi, semisalnya Paris Agreement, apakah itu efektif atau hanya retorika belaka? Karena melihat situasi krisis global hari ini yang berdampak sampai pada negara dunia ketiga atau negara berkembang, sehingga monopoli dan perampasan tanah semakin secara besar-besaran. Kemudian yang kita bicara soal perubahan iklim tidak terlepas dari situasi yang ada, sehingga biasnya sampai pada pertaniannya stagnasi, tidak berkembang. Kemudian beberapa kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur sampai hari ini yang mungkin mengalami stagnasi, tidak berkembang. Karena itu menjadi pertanyaan yang bagaimana kita bisa beradaptasi ketika kebijakan selalu berpihak kepada apa yang diinginkan oleh kepentingan yang disebut sebagai negara-negara imperialisme. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sebagai pertanyaan penutup ya, teman-teman. Ini pertanyaan penutup, jadi mungkin bisa langsung dijawab. Ini agak politis juga ya Pak ya, pertanyaannya. Dan saya jawab politis juga ya. Saya jawab politis saja. Jadi gini, Paris Agreement itu sifatnya sukarela, ya kan? NDC itu sifatnya sukarela, kontribusi kita berapa gitu. Namanya sukarela, nggak boleh dong keluarkan edaran lu harus sumbang 1 juta gitu kan, nggak boleh kan? Itu yang terjadi di Bali kan, bilangnya sumbang sukarela tapi mengeluarkan edaran gitu kan, nggak boleh. Namanya sukarela, berapapun yang mau dikontribusikan oleh setiap negara ya harus gitu. Nah, konsekuensinya apa kalau sukarela seperti itu? Ada yang menjalankan, ada yang tidak. Pasti begitu. Pasti begitu, akal-akalan pasti terjadi lah, gitu kan. Ya silahkanlah itu apakah efektif atau tidak, ya kita lihat aja ke depan, gitu kan. Jawaban politisnya kayak gitu. Jadi lihat aja ke depan, kita alami sendiri, karena sama aja di dunia politik kan sama dengan ketika kita memilih pemimpin, ketika kampanye, wah berkelahi segala macam kan. Sesudah terpilih ya sudahlah kita begitu, kita pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin kita semua kan gitu. Nggak boleh lagi masih terus saja sudah selesai pemilihan, terus saja berkelahi soal presidennya lu siapa, presidennya gua siapa gitu kan nggak mungkin. Jadi ya itu sudah kesepakatan, kalaupun tidak efektif itulah jalan terbaik yang telah bisa kita capai gitu untuk mengatasi perubahan iklim ini gitu. Tapi kan kita sebagai generasi muda tidak harus tergantung sama itu. Kesadaran individu itu jauh lebih penting daripada protokol-protokol internasional kayak gitu. Jadi kita bisa bukan hanya menyadarkan diri kita, tetapi juga kita bisa menularkannya ke kawan-kawan terdekat, ke dalam komunitas kita untuk mengadvokasi gitu. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kita bergantung pada protokol-protokol semacam itu. Karena apapun namanya protokol internasional, pasti
Macam protokol Kyoto dulu, Amerika nggak mau tanda tangani kan gitu kan. Paris Agreement juga sama. Nah kalau negara besar, pas negara-negara kapitalis begitu pasti nggak mau. Kenapa? Karena harus dikurangi emisi karbonnya, berarti industrinya harus direm gitu kan. Jadi ya pasti nggak mau. Karena ini kan sekarang kita akui atau tidak, kita masih berlomba menghitung kemajuan kita berdasarkan GDP kan. Negara yang GDP-nya besar itu anggap paling maju, paling berkembang gitu kan. Belum pernah bertanya GDP besar itu datangnya dari mana? Apakah menjual pulau? Apakah menjual hutannya semua? Sehingga masa depannya siapa yang akan mengalami dampaknya? Kan kalian generasi muda. Makanya generasi muda harus lebih banyak membuka diri untuk memahami perubahan iklim itu seperti apa, dampaknya seperti apa, dan kemudian menularkan ke kawan-kawan, ke komunitas, supaya tumbuh kesadaran bersama. Karena kalau kita tahu sendirian, nah, itu tidak ada manfaatnya juga. Nah, kita harus memberitahu kawan-kawan, memang tidak mudah, tetapi kan ini adalah tantangan besar juga yang harus kita hadapi. Karena bagaimanapun menghadapi perubahan iklim, kita perlu membangun kesadaran bersama. Tidak mudah, jangankan perubahan iklim, kita mengatur buang sampah aja tidak mudah kok. Ya kan? Sederhana aja. Ya kan? Susah sekali deh untuk buang sampah deh. Nah, buang sampah aja. Apalagi ngomong perubahan iklim yang begini kompleks, begini besar. Dan kenapa perubahan iklim itu sulit sekali diatasi? Karena ini berkaitan dengan GDP. Ukuran kemajuan perekonomian negara itu kaitannya. Kalau kita rem emisi karbonnya, berarti industrialisasinya otomatis, atau dia harus investasi untuk membangun sumber energi alternatif. Kayak Cina misalnya. Dia kan lama itu dia mempersiapkan. Kenapa sekarang Cina bisa melesat begitu, kemudian membangun sumber energi alternatif luar biasa. Tapi sebelumnya kan stagnan. Begitu. Tapi ya sekarang baru dinikmati hasilnya gitu. Nah kita mudah-mudahan bisa suatu saat belajar dari yang seperti itu, sehingga suatu saat kita bisa menjadi leading ya di antara sekian negara, tidak lagi perlu membabat hutan, kemudian menghabiskan semua sumber daya mineral kita, tidak ada yang kita sisakan untuk anak cucu kita ke depan, semuanya kita habiskan sekarang. Ya kita jadi makmur memang, tapi generasi ke depan ada nggak yang tahu negara Nauru? Nauru, negara Pasifik. Hah? Negara kecil saja di dekat Australia sana, dulu pun negara terkaya di dunia. Kenapa? Karena sumber fosfat. Karena burung membawa guano, pupuk sumber fosfat. Itu ditambang habis-habisan, orangnya kaya raya, langsung beli limusin apa segala macam. Tapi kan namanya pulau kecil, guanonya memang banyak pada awalnya, tapi kalau ditambang kan habis. Mau di mana? Burung tidak mau datang lagi ke situ karena bekas kotorannya nggak ada di situ, dihabisin. Kan burung itu datang jika bekasnya ada di situ, dia datang ke back situ. Tapi karena sudah kita habiskan nggak mau datang. Habis, miskin. Sekarang apa-apa diminta dari Australia kan, gitu. Nah ini pelajaran berharga bagi kita. Apakah sumber daya kita habiskan sekarang, someday anak cucu kita tidak punya apa-apa lagi, atau bagaimana? Gitu. Itu kira-kira pelajaran berharga. Jawabannya politis, minta maaf. Karena sensitif mati itu jadi. Pertanyaan juga tadi dunia ketiga, negara industrialis. Tapi itu baik juga ditanyakan. Artinya teman-teman juga melihat. Anak sosiologi kan jadi tahu lah. Iya. Artinya teman-teman mengikuti juga ya situasi global, kemudian situasi Indonesia hari ini yang tidak baik-baik saja. Tapi kemudian menurut saya menarik diskusinya jadi bisa lebih beragam gitu. Ya. Yang tadinya lebih agak ilmiah jadi ke politis gitu. Artinya diskusinya makin menarik untuk didiskusikan. Karena gini, gitu. Jadi ketika kita bicara lingkungan, kita bicara keanekaragaman, kita nggak bisa keluar dari nyerempet yang itu gitu. Masalah kebijakan, karena itu semua ke situ gitu. Benar. Belajar lingkungan, belajar keanekaragaman hayati, pasti nyerempet itu, nggak mungkin, nggak. Kalau kita murni bicara terdiri atas banyak spesies nanti, aduh kalau kita hanya ngomong gitu,
kalau nggak ada yang menangani, penanganannya dari mana? Politik semuanya, tidak mungkin tidak. Begitu. Ilmunya ada, tapi kalau kita hanya tahu ilmunya saja, penanganannya macet kan, penanganannya siapa yang menggerakkan? Pasti politik. Oke, menarik, tapi kita dibatasi waktu ya teman-teman. Mungkin kita akan berdiskusi dengan Pak Wayan di kesempatan yang lain, bukan hari ini saja. Dan kita juga dibatasi waktu ya, sudah mau jam 8. Saya lihat memang diskusinya menarik, banyak yang ingin bertanya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Kita berharap di podcast selanjutnya masih juga membicarakan ini, atau juga di diskusi-diskusi lain di teman-teman komunitas juga bisa berlangsung isu yang sama. Nah, untuk yang terakhir Pak, seperti biasa kami selalu ada rekomendasi nih. Menurut Bapak, jika Bapak bisa memberikan satu rekomendasi ke pemerintah, apa dan mengapa rekomendasi itu diberikan? Rekomendasinya sederhana saja. Ya, mulailah jangan bekerja sendirian. Itu. Jadi mulai kita melakukan transformasi tata kelola istilahnya. Jangan lagi ego sektoral dipelihara. Sebenarnya karena mengapa? Karena permasalahan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim ini kan permasalahan kita bersama. Kita nggak mungkin selesaikan berdasarkan sektor. Misalnya ada sektor konservasi, misalnya ada sektor konservasi mengatakan, dia yang paling leading gitu. Kan nggak bisa juga. Ya, tahu kan kalau saya ngomong sektor konservasi siapa? Ya kan? Nah, ada yang banyak masalah juga. Taman Nasional misalnya kan, saya sebut aja. Itu kan konservasi. Konservasi itu kan kita lakukan bersama-sama oleh semua, termasuk oleh petani. Jadi nggak bisa jadi monopoli. Oleh karena itu, maka kita supaya konservasi bisa berjalan, maka harus dengan bersama-sama dengan petani juga. Ya, demikian juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota itu juga perlu kolaborasi itu semakin dibuat real gitu loh. Bukan hanya dalam arti kemitraan inilah tripartit lah apa segala macam, tapi kan masing-masing ujung-ujungnya jalan sendiri. Ya, kalau mau contoh kolaborasi itu seperti apa, mungkin negara tetangga terdekat yang memang sudah menerapkan pola tata kelola kolaboratif dan adaptif itu Australia. Jadi ketika dia mempunyai proyek kolaborasi, dia buat entitas manajemen sendiri. Gitu. Jadi tidak lagi di-manage oleh penyandang dana atau di-manage oleh penerima dana, tapi di-manage bersama-sama. Dan dengan akuntabilitas bersama-sama, pertanggungjawaban anggaran juga bersama-sama. Tapi tanpa itu kan kita susah, karena ya saya mungkin akan akhiri, kalau kita melihat birokrasi kita kan mirip dengan pohon ya. Pohon kan? Pohon itu bercabang terus kan? Ya kan, kalau kementerian nanti ada dirjen, ada direktorat, kemudian seterusnya kan? Nah, nggak pernah bisa bertemu lagi cabang itu. Nggak pernah kan? Dipangkas aja tuh Pak. Oh, dipangkas nanti pohonnya jadi berkurang buahnya kan? Jadi nggak pernah bertemu. Kenapa? Karena kalau misalnya di pusat ada lembaga penelitian, di provinsi ada, di kabupaten juga ada. Ya kan, seakan-akan meneliti itu bisa dilakukan seakan-akan meneliti itu bukan sebuah profesi. Ya, bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Memang iya, tetapi kan perlu profesi karir yang harus dirintis dari awal. Ini kan di kabupaten kan enggak, misalnya kalau sudah ini nanti dipindahkan ke situ. Gitu. Yang dulunya birokrat kemudian tiba-tiba menjadi peneliti. Nah, padahal di negara maju kan enggak gitu. Kalau di Kanada tempat saya sekolah dulu, itu saya kebetulan meneliti di Agriculture Kanada, namanya itu Kementerian Pertaniannya Kanada. Dia punya kantor, tapi Kementerian Pertanian Kanada tidak punya lead bank kayak kita di Indonesia. Dia punya kantornya, tapi penelitinya itu semua berasal dari universitas. Dia banyak profesor di situ, di kantor itu profesor ini. Dong pikir mungkin itu profesor dari Kementerian Pertanian, padahal bukan, itu profesor dari universitas yang diberikan kantor di situ, meneliti di situ. Jadi dia birokrasinya tidak lagi kayak pohon begini, tapi dia kayak jaring laba-laba, jadi saling ketemu. Itu efisien dan kemudian koordinasinya jauh lebih cepat. Gitu.
Nah, kita kan enggak, bercabang terus, pohon kita sudah sangat besar. Apalagi sekarang berdiri lembaga-lembaga baru lagi, itu pohon kita besar luar biasa. Kementerian dipecah, itu pohon semakin besar. Itu kalau kalian tahu pohon beringin, itu beringin yang sangat besar. Nah, itu yang kita punya sekarang. Nah, kalau sudah besar kan pasti susah. Koordinasinya banyak cabang, nanti cabangnya tegai kabel listrik lah satu, cabang yang satu di Samar Petir lah, susah gitu. Oke, begitu. Jadi itu, baik Pak, jadi itu rekomendasi sekaligus catatan untuk tata kelola pemerintahan kita sekarang ya, apalagi birokrasi Indonesia memang sangat terkenal cukup berbelit-belit mekanismenya. Saya tidak bilang begitu. Saya coba lebih menyederhanakannya begitu Pak. Dan semua pasti pernah mengalami bagaimana ketika berurusan dengan birokrasi, memang cukup panjang jalurnya. Ada beberapa yang kemudian berhasil, ada beberapa juga yang membutuhkan waktu. Dan kita juga sepakat ya untuk isu kita hari ini konservasi. Dia tidak hanya berbicara hari ini, tetapi dia juga berbicara soal keberlanjutan. Dan ini menjadi pekerjaan bersama, bukan hanya pada level pemerintah, akademisi, tapi juga bicara bagaimana kemudian orang muda menaruh isu ini menjadi satu perhatian karena keberlanjutan juga bakal dirasakan oleh teman-teman. Itu saja dari saya. Saya juga tidak akan banyak kata karena tadi Pak Wayan sudah banyak berbagi dengan kita. Banyak hal yang sudah di-sharing. Sayang sekali kita terbatas waktu. Dari saya mungkin jangan bosan untuk terus mengikuti podcast dari teman-teman Fordia, pastinya dengan banyak narasumber yang menarik. Hari ini mungkin kita banyak berbicara soal darat. Mungkin ke depan kita juga banyak mendengar soal pesisir karena wilayah-wilayah kita terdiri atas pulau-pulau kecil seperti itu. Dan isu-isu pesisir juga belum banyak diangkat. Masih kalah dengan sektor darat gitu Pak, maaf. Memang sektor pesisir, apalagi sekarang banyak sekali pembangunan di sektor pesisir yang belum banyak mendapat perhatian. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman Fordia. Selanjutnya saya kembalikan ke KS Terumbu Utara.